Yang terhormat Kepala Bidang Administrasi dan Kearsipan Universitas Airlangga, Bapak Yunus, kemudian bapak-bapak dari ibu-ibu pejabat eselon 3, eselon 4, kemudian pejabat fungsional Arsiparis, kemudian pengolah arsip, baik di Unair ataupun di luar Unair. Saya lihat ada dari Porinema, Porinera, terus kemudian juga dari Unsud yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang mana masih setia melimpahkan rahmat hidayat kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu sehat walafiat, dan dapat bertemu muka pada pertemuan yang indah kali ini. Ibu Bapak sekalian, kalau tadi Pak Asmi telah menjelaskan tentang penyelenggaraan kearsipan, bagaimana penyelenggaraan kearsipan yang ideal di suatu lembaga kearsipan perguruan tinggi, karena dengan Undang-Undang 43 tahun 2009, Ibu Bapak sekalian, bahwa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri, itu adalah mendapat tempat yang khusus. Kalau yang di undang-undang dulu belum, tapi kalau yang di undang-undang yang 43 2009 dan sebentar lagi juga kelihatannya mau ada revisi lagi, itu perguruan tinggi negeri mendapatkan tempat yang khusus, yaitu sebagai lembaga kearsipan perguruan tinggi. Kalau dulu perguruan tinggi negeri itu hanya sebagai salah satu UK, unit kearsipan di Kemdikbud atau di Kemristek-Dikti. Saya boleh izin share ya Pak Yunus ya? Ya, Ibu Bapak sekalian, sini saya kebagian instrumen kearsipan dalam mendukung penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi. Pertama sekali yang akan saya ralat di sini adalah jabatan. Kalau di flyer, di sana jabatan saya masih terpampang sebagai Kepala Subdit Kearsipan Pusat 3. Namun Ibu Bapak sekalian, setelah tanggal 30 Juni 2020, Ibu Bapak sekalian, jabatan saya sudah berubah. Kalau dulu saya masuk CPNS ANRI tahun 1993, terus kemudian juga saya pernah menjadi arsiparis 95 sampai 99, kemudian 99 saya dipindah jabatankan menjadi Kasubag Administrasi Pegawai, banyak malang melintang di kepegawaian, sampai akhirnya tahun 2020, tepatnya sampai dengan tanggal 30 Juni, saya sebagai Kasubdit Pusat 3. Dan pada tanggal 30 sore, saya sudah dipindah jabatankan lagi atau diangkat kembali dengan karena mengikuti kebijakan yang ada di pemerintah kita. Pak Jokowi eselon 3 4 dipindahkan semua, maka pada tanggal 30 Juni, Ibu Bapak sekalian, untuk di Arsip Nasional sudah sedikit sekali untuk jabatan eselon 3 dan eselon 4. Yang semula 72, sekarang eselon 2, eselon 3 tinggal 2 orang, yaitu yang di Aceh dan yang di Arsip Nasional 1, Kabak Perlengkapan, TU, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa pejabat struktural eselon 4. Namun Ibu Bapak sekalian, tidak mengurangi rasa hormat, saya malah berbahagia sekali kalau secara hitung-hitungan, kalau saya jadi pejabat eselon 3, itu saya pensiun tahun 2023, tapi alhamdulillah dengan beralihnya saya sebagai jabatan Arsiparis Madya, saya bisa, insya Allah bisa pensiun nanti tahun 2025. Kemudian Ibu Bapak sekalian, sebentar. Putus-putus Bu suaranya Bu. Siap. Putus-putus ya. Yeah. Siap. Siap. Masih putus-putus? Udah Bu, bersih. Siap. Tidak lagi Bunda.
Negatif. Siap. Ya. Ibu Bapak sekalian, saya akan mulai dari hasil pengawasan kearsipan di perguruan tinggi, Ibu Bapak sekalian. Pada tahun 2016, hasil pengawasan di perguruan tinggi itu adalah hanya baru 2 yang dilaksanakan. Universitasnya atau perguruan tingginya saya tutup. Sebetulnya itu sudah diumumkan di Bali, tapi itu saya tetap mempunyai rasa itu saya tutup, yaitu adalah dengan nilai 23. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ada 1 perguruan tinggi lagi bilangan nilai 10, yaitu buruk. Kemudian hasil pengawasan di lingkungan perguruan tinggi tahun 2017, Ibu Bapak sekalian, itu untuk di UI, itu masih dengan nilai cukup, yaitu 61,87, disusul UNER sama nilainya 61,87, kemudian di UT 61,49 cukup, dan ada yang kurang lagi. Kemudian Ibu Bapak sekalian, sebelum ada pandemi, sebetulnya akan dilaksanakan rencana tahun 2020 itu adalah pengawasan kearsipan di PTN. Tapi bersyukur pandemi jadinya nanti malah diundur, Ibu Bapak sekalian. Ya, mungkin ada 2. Pertama adalah khusus secara penyusunan instrumen secara global, semuanya, secara general. Kemudian nanti yang di akhir saya akan juga memaparkan apa yang harus dilakukan UNER dalam rangka hasil penilaian yang dilakukan tahun 2017. Tentu saja sudah banyak, Ibu Bapak sekalian, sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi nanti misalnya dalam paparan saya ada yang kurang, nanti bisa dikonfirmasi lagi. Baiklah Ibu Bapak sekalian, akan kita mulai. Sebentar. Sebetulnya apa sih yang dinamakan adalah pengelolaan arsip, instrumen pengelolaan arsip dinamis, Ibu Bapak sekalian. Ini nanti paparan saya jangan kaget Bu, hampir 300, tapi itu sudah enak sekali nanti Bapak Ibu kalau untuk belajar atau ingin membuat atau ingin merevisi instrumen-instrumen yang dibuat, Ibu Bapak sekalian. Kemudian di sini ada pengelolaan arsip dinamis, yaitu pengelolaan mulai dari Ibu Bapak sekalian, arsip itu diciptakan, ya arsip diciptakan itu adalah arsip bisa dibuat, arsip bisa diterima. Kemudian digunakan, bagaimana pemeliharaannya, gunakannya apakah boleh semuanya, kemudian apakah cukup rektor saja, apakah wakil rektor ke atas, apakah kepala biro ke atas, dan seterusnya, sampai nanti dengan penyusutan. Itu adalah di pengelolaan arsip dinamis. Sedangkan untuk di pengelolaan arsip statisnya, itu mulai dari akuisisi, kemudian pengolahan arsip, preservasi, dan arsip statis, Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat NSPK-nya, pengelolaan arsip dinamis itu yang di atas. Ada tata naskah dinas, ada klasifikasi arsip, ada jadwal retensi arsip, ada SKKAD-nya. Yang saya lihat untuk di Universitas Airlangga sudah punya semuanya. Hanya saja kalau sudah diawasi, apakah yang sudah dibuat di Universitas Airlangga ataupun Universitas Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, apakah sudah memenuhi standar kearsipan yang berlaku. Di sini dikatakan untuk TND-nya itu adalah mesti pakai Perka Kepala ANRI nomor 2 2014. Itu sebagai pedomannya. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak sesuai dengan itu, mesti nanti disalahkan ada catatan di pengawasannya. Untuk klasifikasi arsipnya ada di 19 2011 Perka ANRI. Ada di kemudian jadwal retensi arsipnya ada di 22 2014 semuanya Perka ANRI, dan itu nanti masih ada yang terkait. Kemudian standar klasifikasi sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis juga ada di 17 2011. Semuanya sudah komplit. Ini berarti untuk level yang di kearsipan dinamis.
Kalau sudah mengacu ke statis, berarti ini adalah urusannya Pak Yunus, itu nanti bagaimana mengakuisisi, kemudian bagaimana standar deskripsi, bagaimana mengolah arsip, bagaimana melakukan preservasi kalau ada arsip yang rusak, kemudian bagaimana pedoman akses dan layanan, itu juga sudah ada perkanya semuanya. Kalau untuk NSPK pengelolaan arsip dinamis, itu aturannya adalah yang di atas tadi. Dan Ibu Bapak sekalian di masing-masing instansi harus masih membuat sendiri. Misalnya di sini tata naskah dinas, berarti nanti tata naskah dinas UNAIR. Kemudian untuk klasifikasi arsip UNAIR, satu universitas satu. Kemudian JRA juga, SKKAD juga. Kemudian untuk yang di bawah Ibu Bapak sekalian, karena yang di atas itu diamanatkan di Undang-Undang dan PP, kalau yang di bawah itu Ibu Bapak sekalian tidak diamanatkan, maka kalau Ibu Bapak sekalian masih mengacu ke Kekepalaan RI nomor 31 tahun 2011, kemudian 27 2011, 23 2017, 28 2012 itu tidak apa-apa. Saya kemarin sudah konsultasi dengan orang pengawasan, minimal nanti kalau untuk pengawasan yang akan datang minimal ada SOP-nya. Tapi dibuat peraturan rektor boleh, bagus, tentang pedoman akuisisi di UNAIR, bagaimana aturan mainnya itu bagus, tapi kalau tidak, minimal adalah dibuat yang namanya SOP. Kemudian Ibu Bapak sekalian, keempat instrumen tadi Ibu Bapak sekalian itu kalau dirangkum dalam pengelolaan arsip dinamis, ini ada hubungannya. Mulai dari penciptaan. Mulai dari penciptaan berarti arsip diciptakan. UNAIR bersurat ke ANRI, berarti itu adalah UNAIR menciptakan arsip. Arsip nasional bersurat ke UNAIR, berarti UNAIR adalah menerima arsip. Baik membuat maupun menerima, itu semua diregistrasi. Mau di buku agenda, mau di sarana lain, monggo. Kemudian juga didistribusikan, dan terakhir adalah dikendalikan. Untuk penciptaan arsip, khusus yang pembuatan, pertama adalah harus mengacu ke tata naskah dinas. Bagaimana sih caranya membuat untuk surat keluar? Siapa sih yang bertanggung jawab? Itu acuannya adalah tata naskah dinas yang dibuat di UNAIR. Kemudian klasifikasi arsip, bagaimana penomorannya? Penomorannya kalau itu kan kodenya UNAIR itu kan UN2, UN3, garis miring, kode klasifikasinya mana? Klasifikasinya itu nanti adalah ikut di klasifikasi arsip. Terus kemudian sistem klasifikasi keamanan akses arsip. Ini apakah boleh, ini apakah rahasia, apakah sangat rahasia, apakah terbatas atau biasa. Itu adalah nanti di sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis. Jadi Bu Bapak sekalian, sebuah penciptaan arsip itu sudah mengacu ke 3 hal. Kemudian untuk penggunaannya, kalau ada surat masuk, ini suratnya surat biasa atau rahasia. Biasanya kalau di amplop itu ada tulisannya R atau T atau SR. Oh, ini bolehnya kepala biro ke atas. Karena apa Ibu Bapak sekalian, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi akses arsipnya. Seorang rektor di UNAIR berhak atas arsip-arsip yang ada di UNAIR semua. Tapi seorang kepala bagian administrasi dan kearsipan hanya berhak atas arsip-arsip unit administrasi dan kearsipan. Kalau misalnya Pak Yunus mau tanya ke sebelah, itu harus izin dari atasan. Nah, ini juga nanti hubungannya dengan informasi publik Ibu Bapak sekalian. Kemudian untuk pemeliharaan, bagaimana memberkaskan arsip, bagaimana menata, nanti urusannya dengan apa? Urusannya dengan klasifikasi. Juga penyimpanan arsip, terus kemudian alih media arsip, dan program arsip. Menyusuti sekalian, itu bagaimana? Kan ada 3. Bagaimana pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemusnahannya. Kemudian bagaimana penyerahan arsip statis dari unit kearsipan 2, Ibu Bapak sekalian, ke tempatnya Pak Yunus di LKPT atau unit kearsipan 1 di sebuah perguruan tinggi. Karena jangan beranggapan bahwa kalau ke arsip, oh berarti di UNAIR adalah di bagian Pak Yunus, administrasi kearsipan. Itu
salah besar. Nanti dilihat ada apanya. Apakah itu masih unit kerja arsip aktif, ataukah sudah arsip inaktif, ataukah sudah arsip statis. Kalau Pak Yunus, urusannya itu adalah arsip statis dan arsip yang retensinya 10 tahun ke atas. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di unit kearsipan 2, di bagian atau bagian TU atau bagian administrasi atau bagian umum, itu urusannya dengan arsip-arsip yang ada di fakultas atau lembaga atau apapun namanya. Kemudian lah di unit kerja, itu baru urusannya kepala unit kerja. Jadi ada kafling-kaflingnya. Nanti misalnya, saya tidak menakut-nakuti ini, misalnya ada masalah hal-hal yang tak diinginkan, itu juga tidak semua salahnya Pak Yunus, karena di administrasi lihat dulu. Nah, memang pintu masuknya nanti melalui Pak di Kabak di bagian Kabit administrasi dan kearsipan Unair. Tapi itu nanti adalah dilihat di mana arsip itu. Apakah arsip sudah masih aktif, apakah arsip inaktif, dan apakah arsip sudah statis. Kemudian untuk arsip Ibu Bapak sekalian, saya akan state ini adalah suatu hal yang penting. Misalnya ada arsip, misalnya dalam kegiatan ini, bimbingan virtual ini. Ibu Bapak mungkin di unitnya Pak Yunus, di unit bidang administrasi dan kearsipan, itu mungkin merencanakan sudah lama, sudah misalnya September tanggal 15. Sudah ada rapatnya, kemudian sudah ada surat menyuratnya, sudah ada dan seterusnya. Itu namanya masih berkas kerja. Kemudian Pak Yunus bersurat, Rektor Unair bersurat, Pak SU saya lihat bersurat ke Arsip Nasional, kemudian dapat balasan dari kami, kemudian misalnya ada terusnya, kemudian Ibu Bupati ada tanda tangan, kemudian ada juga ada juga istilahnya presensi, kemudian ada juga sertifikat. Selama ini Ibu Bapak sekalian, sampai dengan saat ini, itu namanya masih berkas kerja. Belum dihitung arsip. Kapan akan disebut arsip, Ibu Bapak sekalian? Apabila kegiatan ini sudah selesai. Kegiatan ini sudah selesai, Ibu Bapak sekalian. Mungkin kan tidak ada arsip yang tambah lagi, tidak ada berkas yang ditambah lagi, Ibu Bapak sekalian. Itu namanya saat itulah disebut arsip aktif. Karena apa? Karena pada saat nanti dihitungnya CRA itu belum berkas kerja, tapi pada saat arsip itu sudah dinyatakan sebagai arsip aktif. Nah, itu Ibu Bapak sekalian. Kemudian Ibu Bapak sekalian, kita mulai dengan tata naskah dinas. Ini slide-nya paling banyak Ibu Bapak sekalian, tapi sebetulnya nanti penjelasannya nanti bisa lewat, hanya saja penjelasannya harus jelas Ibu Bapak sekalian, tapi untuk slide-nya tidak usah diperhatikan Ibu Bapak sekalian. Apa sih yang namanya naskah dinas? Dasar hukumnya apa Ibu Bapak sekalian? Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah di bidang kearsipan, Undang-Undang 43 2009, PP 28 2012, itu sudah harus. Mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, kalau untuk TND, Tata Naskah Dinas, itu adalah acuannya adalah, pedomannya adalah Perka Anri nomor 2 2014 tentang pedoman naskah dinas. Plus ditambah peraturan terkait dengan instansi apa yang pokoknya kaitannya dengan naskah dinas Ibu Bapak sekalian. Ini latar belakangnya, karena tata naskah dinas itu kan sarana komunikasi kedinasan. Itu harus diatur dong. Unair kan kampusnya aja ada di kampus 1, kampus 2, kampus 3. Bagaimana itu koordinasinya harus diatur. Makanya diaturlah dalam suatu yang namanya tata naskah dinas. Ada informasi tertulisnya di situ. Apa saja yang diatur ini Ibu Bapak sekalian. Tadi dan TTND ini adalah wajib dimiliki oleh pencipta arsip. Siapa pencipta arsip? Kementerian, lembaga, BUMN, perguruan tinggi, ormas, orpol, perseorangan yang bersifat nasional. Kemudian TND dikatakan di sini merupakan acuan dalam melakukan pembuatan naskah dinas dalam suatu instansi atau lembaga. Jadi kalau mau bikin apa-apa, bikin naskah dinas, acuannya ya di TND. TND Ibu Bapak sekalian, nanti kan TND dibuat oleh Unair. Itu boleh dikonsultasikan dengan ANRI, boleh. Tidak pun juga boleh. Karena nanti harus ada salah satu instrumen yang harus wajib disetujui ANRI, yaitu CRA.
Kalau TND, Bu, saya udah mampu, Bu Sulis, monggo dibuat sendiri. Bu Sulis, saya mau konsultasi, monggo. Masalah kami membuka 24 jam. Kemudian Ibu Bapak sekalian, sasarannya apa? Biar ada pola tindak yang bersatu UNER itu. Kemudian untuk menunjang kelancaran komunikasi tertulis dan kemudian ya mengurangi tumpang tindih, salah tas dan pemborosan. Makanya setelah ada TND, sosialisasi. Kalau nggak tahu tanyanya ke siapa? Tanyanya adalah ke LKPT atau UK1 tadi, lembaga kasar. Kemudian Ibu Bapak sekalian, apa saja Bu yang diatur? Di sana ada jenis dan format naskah dinasnya itu apa saja? Bagaimana cara pembuatannya? Bagaimana caranya pengamanannya? Kemudian kewenangan penandatangan, boleh siapa aja? Harus rektor semua, boleh untuk surat keluar itu harus rektor semua atau boleh WR atau boleh dekan atau apapun, di situ aturlah. Kemudian satu lagi adalah pengendalian naskah dinas. Bagaimana? Aturannya kalau untuk surat masuk, surat keluar bagaimana ini? Kemudian Ibu Bapak sekalian untuk jenis dan format naskah dinas itu ada arahan, korespondensi, ada naskah dinas khusus, ada laporan, ada terakhir. Oh, laporan itu ada termasuk naskah dinas ya Bu? Loh iya no, itu resmi kok. Oh, laporan itu iya Ibu Bapak sekalian, makanya ini sudah saya rangkum. Ini sebetulnya yang saya tuliskan ini adalah di peraturan Kepala Andri semua Ibu Bapak sekalian. Tapi saya sangat berharap sekali untuk memudahkan Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian nanti tinggal membaca presentasi saya Ibu Bapak sekalian. Ini naskah dinas arahan itu ada pengaturan, ada penetapan, keputusan, kemudian ada surat tugas atau surat perintah. Kemudian untuk naskah dinas pengaturan ada peraturan. Bagaimana sih caranya bikin peraturan rektor? Bagaimana sih bikin peraturan misalnya pedoman? Bagaimana juklak, juknis? Bagaimana sih bikin instruksi? Bagaimana sih bikin SOP? Bagaimana sih bikin edaran? Semuanya komplit maromplit ada di materi ini. Ini Bu Bapak sekalian, untuk susunan naskah dinas arahan itu ada namanya, kemudian nama jenisnya, peraturan atau pedoman atau SOP atau instruksi atau apa, kemudian nomornya bagaimana, tahun penetapannya, nama peraturannya, frase dengan Tuhan yang frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kemudian nama jabatan yang menetapkan, kemudian konsiderannya menimbang dasar hukum, diktum dan seterusnya dan seterusnya. Di sana juga itu kemudian ada pembukaannya, batang tubuh, kaki, semuanya sudah diatur. Ini peraturan naskah dinas yang berlaku mengikat secara umum bersifat atur memuat kebijakan pokok. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Fotonya ada Diklat atau Bimtek tata naskah dinas 5 hari Pak Yunus, 3 hari lah minimal. Tapi ini peraturannya, modelnya seperti itu. Kemudian pedoman, apa bedanya pedoman dan itu nanti bisa dibaca di ini Bapak sekalian. Kemudian ini pedoman, terus kemudian petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis. Kemudian ini semuanya sudah ada. Ada instruksi, kemudian seperti apa sih bentuknya. Kemudian ada SOP Ibu Bapak sekalian. Kemudian ada surat edaran, siapa sih yang berhak untuk penandatangani surat edaran. Di sini dikatakan wewenang penetapan dan penandatangannya oleh pimpinan tertinggi lembaga, berarti rektor, kemudian dapat dilimpahkan kepada pimpinan sekretariat yang ditunjuk. Jadi kalau peraturan nggak boleh, kalau misalnya untuk pedoman nggak boleh, kalau surat edaran boleh. Itu artinya sebelum membuat naskah dinas, monggo dibaca baik-baik tentang TND yang berlaku di UNAIR. Kemudian ini contohnya Ibu Bapak sekalian, terus keputusan bagaimana nanti kaitannya atau singgungnya adalah dengan biro hukum. Makanya pada saat Ibu Bapak sekalian pembuatan naskah dinas, pembuatan tata naskah dinas atau aturan, mesti kita melibatkan yang namanya biro hukum di suatu instansi. Ini contohnya Ibu Bapak sekalian, terus kemudian untuk surat tugas, nanti juga ada surat tugas, apa saja sih, di sini siapa yang boleh, wewenang pembuatannya oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas atau wewenang tanggung jawabnya. Misalnya di tempat saya bisa bertugas karena ada surat perintah dari Pak Asmi, atau misalnya saya ditugaskan misalnya mengajar, atasan saya bukan Pusdiklat, itu bukan Kapolres, itu berarti nanti dari Pak Pusdiklat adalah ada
pemberitahuan, ada permintaan bahwa tolong saya mau minta Mbak Sulis untuk ngajar itu. Tapi tidak ujuk-ujuk nanti Pak Agni bingung, loh kok Sulis tahu-tahu ngajar, bagaimana ini? Oh, makanya di sini naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan, pejabat yang diperintah yang memuat apa yang harus dilakukan. Jadi ada aturan main, ada kulonwonnya Ibu Bapak sekalian. Ini contohnya untuk yang satu. Kemudian untuk naskah dinas korespondensi. Ini adalah ada intern, ada ekstern. Kalau intern itu adalah ada nota dinas. Kalau misalnya dikenal memo, tapi kalau di TN dikenalnya tata naskah dinas. Terus kemudian ada disposisi. Kalau nota dinas itu bisa dari bawah ke atas, Ibu Bapak sekalian, atau setara, atau ke atas. Dari bawah bisa, ke atas bisa, ke bawah bisa. Kalau untuk disposisi itu hanya dari atas ke bawah. Makanya saya geli kalau ada orang, Bu, sudah ada petugas persuratan, sudah saya disposisi, Bu. Yang disposisi mah bukan lo, yang posisi adalah pimpinannya. Kemudian untuk naskah dinas korespondensi ekstern, tentu saja ini adalah surat keluar. Siapa yang berhak menandatangani? Terus kemudian bagaimananya? Bagaimana hukumnya atas nama untuk beliau, dan seterusnya ada PLH, PLT, nanti ada Ibu Bapak sekalian. Makanya di sini nota dinas ini adalah fungsinya anak intern yang dibuat oleh pejabat melaksanakan tugas fungsinya lembaga sesuai dengan tanggung jawabnya. Saya mencermati untuk di perguruan tinggi antar fakultas Ibu Bapak sekalian sudah memakai surat Ibu Bapak sekalian, sudah memakai surat keluar. Padahal itu satu intern, satu instansi Ibu Bapak sekalian. Nah itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut pada saat nanti saya juga sudah berbicara dengan Pak Asmi. Pak itu banyak Pak, misalnya dari Fakultas Kedokteran, dari dekan Fakultas Kedokteran ke Fakultas Ekonomi, itu kok masih pakai itu Pak? Itu sudah salah kaprah Ibu Bapak sekalian. Padahal sebetulnya kalau masih di intern itu adalah pakai nota dinas. Boleh diatur, tapi nanti disebutkan. Berarti intern di dalam intern itu kalau. Kemudian nota dinas tidak dibubui stempel atau cap. Apa sih gunanya stempel? Stempel itu kan identitas toh, identitas suatu instansi. Nah kalau saya orang UNER, terus kemudian saya juga stempel UNER, ya berarti jeruk makan jeruk. Kecuali surat ekstern dari UNER ke Arsip Nasional. Saya melihat, oh, ini dari siapa sih misalnya nggak jelas. Oh, stempelnya dari UNER. Nah, itu Ibu Bapak sekalian. Untuk nota dinas Ibu Bapak sekalian, penomorannya dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode jabatan penandatanganan, kode klasifikasi, bulan dan tahun. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, penomorannya. Kemudian disposisi, petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut tanggapan atau surat masuk. Dan itu ada lembar disposisinya Ibu Bapak sekalian. Satu hal yang saya ingatkan bahwa lembar disposisi itu adalah merupakan satu kesatuan dengan surat masuk. Dia tidak berdiri sendiri. Jadi disposisi itu adalah merupakan satu bagian dari surat masuk. Jadi berkas itu adalah menempel. Tidak kok, ini surat ini disposisinya tidak akan bunyi, suratnya tidak akan bunyi tanpa disposisi. Ini Ibu Bapak sekalian, nanti bisa dimodifikasi. Kemudian Ibu Bapak sekalian ada surat undangan intern, misalnya untuk upacara, menghadiri upacara, acara kenegaraan tertentu, dan seterusnya, ada undangan intern. Kemudian ini formatnya ada, kemudian Ibu Bapak sekalian, surat dinas Ibu Bapak sekalian. Surat dinas itu adalah menyampaikan kepada pihak lain di luar lembaga yang bersangkutan. Kewenangannya bagaimana sesuai dengan tugas fungsi pemenang dan tanggung jawabnya. Makanya untuk wewenangnya nanti itu diatur di dalam tata naskah dinas. Yang boleh menandatangani surat keluar ini adalah ini. Boleh itu ada atas nama apabila ini. Harus rigid sekali Ibu Bapak sekalian. Ini contohnya Ibu Bapak sekalian. Kemudian kalau undangan ekstern tadi undangan intern di UNER, kalau ini adalah undangan ekstern untuk di luar UNER kepada pegawai pejabat yang tersebut pada alamat menghadiri suatu acara dan seterusnya. Kewenangannya juga sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawabnya. Ini contohnya Ibu Bapak sekalian. Juga ada kartu, biasanya kartu berupa formatnya berupa kartu, bisa boleh
asalkan masukkan di situ. Kemudian Ibu Bapak kalian, di sana ada naskah dinas khusus, saya lihat catatan di pengawasan kearsipan yang dilakukan Arsip Nasional di mana terhadap UNER ada beberapa yang belum UNER lakukan, UNER tulis, makanya nanti di situ rekomendasi monggo silahkan nanti dipenuhi agar pengawasan kearsipannya di tahun-tahun yang mendatang adalah meningkat. Kalau sekarang tahun 2017 sudah cukup, dan untuk perguruan tinggi paling tinggi untuk sementara ini tahun 2017 itu bernilai cukup ya Ibu Bapak sekalian UI sama UNER. Saya juga sangat berharap sekali nanti jangan hanya puas di cukup, tapi harusnya sangat memuaskan atau bagus sekali naik lagi misalnya kayak mahasiswa ya cum laude Ibu Bapak sekalian. Kemudian untuk naskah dinas khusus ada surat perjanjian, itu ada dalam negeri, internasional, ada surat kuatur, berita acara, surat keterangan. Ada mahasiswa minta surat keterangan masih kuliah di sini. Nah itu juga diatur bagaimana ini. Surat pengantar untuk mengantarkan barang atau jasa. Terus kemudian pengumuman pun juga diatur Ibu Bapak sekalian. Untuk surat perjanjiannya ini contohnya baik keluarga internasional maupun nasional atau dalam negeri Ibu Bapak sekalian. Kemudian Ibu Bapak sekalian surat kuasa juga ini diatur di dalam tata naskah dinas. Kemudian Ibu Bapak sekalian juga berita acara serah terima barang ini atur di situ. Jadi pegawai itu tidak bagaimana ya bentuknya, bagaimana sudah ada buku pinternya ya di sebelahnya, yaitu di tata naskah dinasnya tadi. Kemudian Ibu Bapak sekalian contohnya berita acara, surat keterangan contohnya seperti itu, surat pengantar, dan pengumuman pun juga diatur Ibu Bapak sekalian. Juga berikut telah astaf. Tolong dong bikinin telah astaf, bagaimana ya Bu? Nah, ini langsung tinggal kita aja. Uraian disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisa singkat dan jelas mengenai sesuatu persoalan yang memberikan jalan keluar. Enggak, saya nunggu dari pimpinan. Saat kita jangan gini, Bu, saya nggak pernah dipakai. Kalau saya begini, Bu, mau dipakai atau tidak, hasil kita berikan. Kita sebagai staf yang baik adalah mau minta atau tidak minta kita diberikan. Syukur dipakai, enggak pun juga enggak apa-apa. Kemudian di sana ada kepala, batang tubuh, kaki. Silahkan Ibu Bapak sekalian. Ini contohnya. Kemudian untuk laporan. Setiap kita selesai melaksanakan kegiatan, buatlah laporan. Dan sesuai dengan TND-nya. Jangan sampai Ibu Bapak sekalian, untuk SPJ sampai dikejar-kejar. Bahasa Jermannya dioyak-oyak. Mana ini laporannya? Sebentar. Jangan. Begitu selesai, buat laporan Ibu Bapak sekalian. Kemudian ini syarat-syarat dan pembuatan naskah dinas itu sepele Bu Bapak, tapi itu adalah kalau bahasa di Boyolalinya itu sepele tapi tidak digawe. Pertama adalah harus teliti. Harus teliti Bu. Teliti itu adalah dimulai dari bawah, dari konseptor yang pertama, dari staf yang buat sampai akhirnya nanti penandatanganan. Jangan pimpinan marah-marah. Kamu salah gimana? Lah kan Bapak sudah tanda tangan. Makanya nanti di belakang ada para birartis, para koordinatif, dan seterusnya, dan seterusnya. Ejaannya, bagaimana kalau menurut bahasa Inggris, miring kiri atau miring kanan, apa tetap, atau bagaimana dengan bahasa Inggris yang sudah diindonesiakan. Kemudian kejelasan, aspek fisik dan materi, Bu Bapak. Ini jelas enggak sih? Orang naskah dinas kok bahasanya ndaki-ndaki, bahasa puisi, kayak istilahnya mau ngerayu pacarnya. Nah, itu harusnya singkat, lugas, tegas, logis. Terus kemudian harus baku, harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang otentik dan relevan. Misal gaya bahasanya memang lain-lain. Saya dulu di bawah Bu Nuning. Bu Nuning itu kan Mbak Sulis tolong dong bikinin konsep surat. Bahasanya ini. Sudah langsung begitu langsung saya ajuin ada perubahan sedikit langsung teknik. Tapi Pak Asmi saya dicoret banyak pertama dicoret sini ini Bu Sulis ini salah gitu. Bapak ini bahasanya adalah walaupun tadi ada sebetulnya harus baku tapi mesti ada gaya bahasa seseorang itu kan tidak bisa disamaratakan.
Makanya di sini nanti adalah pembuatan naskah dinas, bagaimana persyaratan pembuatan, penomoran naskah dinas, pembuatan penggunaan kertas, amplop, tinta, dan seterusnya, jarak spasi, pembuatan lampiran, penggunaan logo, pengetahuan paraf, perubahan, penjemputan, pembatalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini contohnya format penomoran peraturan, Ibu Bapak sekalian, nomor langsung tahun, tentang titik. Kemudian protap, ya begitu, nomor tahun tentang itu. Kemudian surat edaran, nomor tahun tentang itu. Kemudian ini contohnya peraturan Kepala ANRI nomor sekian tentang pedoman umum tata naskah dinas. Juknis ini. Nah, ini surat perintah Ibu Bapak sekalian. Kalau di sini surat perintah atau surat tugas itu nomornya adalah PK 020305. Ini contoh. Bu, PK 0203 itu dari mana, Bu? Itu dari klasifikasi arsip. Pola klasifikasi. Di sana ada klasifikasi apa itu? Misalnya ini adalah BIMTEK, bimbingan teknis kearsipan DIMIS misalnya. 1, 2, 3, 4 itu adalah nomor urut dan 2020 adalah tahun berjalan atau tahun takvim. Nah, kemudian misalnya untuk penomoran naskah surat, R itu adalah kategori klasifikasi keamanan yang bersifat rahasia. Bu, kalau kami biasa nggak ada B-nya, Bu. Langsung, enggak apa-apa. Tapi kalau R itu ya harus, nanti kalau R tidak, berarti nanti dibuka bagaimana. Kemudian 1, 2, 3 itu adalah nomor urut naskah dinas, Ibu Bapak sekalian. PK 0303 itu adalah kode klasifikasi. Makanya dalam pembuatan surat ada hubungannya dengan klasifikasi arsip. Terus 9 Romawi itu adalah bulan September, 2020 itu adalah tahun takvim. Ini penomoran nota di nomor urut nota dinas kepala biro umum misalnya, nomor 456. Berarti itu adalah nomor ke 456. Kemudian KU titik 03.03 berarti adalah kode klasifikasinya. Oh, misalnya ini adalah perbendaraan atau gaji atau apapun. Kemudian bulan itu September, kemudian adalah tahun takvim. Untuk, mohon maaf, untuk penggunaan kertas, amplop, dan tinta nanti masih bisa dibaca Ibu Bapak sekalian. Kemudian Ibu Bapak sekalian bagaimana kata penyambung. Oh, kalau yang terakhir itu adalah dengan, terus kemudian di halaman berikutnya lagi tulis titik-titik dengan. Penentuan batas ruang tepi, nomor halaman tembusan, nanti bisa dipelajari Ibu Bapak sekalian. Kemudian yang penggunaan lambang negara, ada lambang negara itu digunakan oleh apa? Itu oleh pejabat negara. Presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, dan seterusnya sampai wakil bupati atau wali kota. Lambang negara dapat digunakan pada nota dinas, ND itu nota dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang bertindak atas nama pejabat yang mewakili. Jadi atas nama boleh, atas nama menteri berarti sekjen. Kemudian atas nama menteri, dirjen boleh. Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala secara simetris. Ini Ibu Bapak sekalian. Terus kemudian bagaimana penggunaan logo. Logo UNER kayak apa ya? Nah, itu bagian logo adalah tanda pengenal bagaimana digunakan, ditempatkan di sebelah kiri pada naskah dinas dan seterusnya. Dan seterusnya di sini sudah komplit. Yang saya anggap penting, yang saya jelaskan Ibu Bapak sekalian, tadi pembubuhan parat hierarkis. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani, konsepnya harus diparaf minimal 2 orang pejabat atau 2 jenjang struktural di atasnya. Misalnya Kepala ANRI, minimal ada sestama atau deputi, kemudian juga ada di sini adalah direktur atau kepala biro. Kemudian ada suatu instansi yang semuanya, mulai dari konsepnya sampai itu. Monggo Ibu Bapak sekalian. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani tersebut tidak memerlukan paraf. Jadi yang dikirim keluar, yang ditandatangani itu tidak paraf, tapi yang paraf adalah yang sebagai pertinggalnya. Jadi bentuknya juga paraf. Naskah dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa lembar harus diparaf lebih dahulu pada setiap lembarnya. Naskah dinas oleh pejabat yang menandatangani dan 2 pejabat pada 2 jenjang jabatan strukturnya bawahnya. Jadi misalnya adalah suratnya atau berkasnya itu adalah ada 20, ya semuanya ya diparaf. Ibu nanti kalau nggak diparaf 1 diganti gimana? Nah, ini untuk pembuatannya, untuk paraf yang berada 1 tingkat pejabat di sebelah kanan ini, untuk yang ini di sebelah kiri ini, untuk yang itu di atasnya, itu nanti bisa dilihat Ibu Bapak sekalian.
Kemudian kalau untuk para koordinatif diperlukan jika naskah dinas yang materinya saling berkaitan. Kalau di arsip nasional, kalau misalnya ada yang tidak mau ditandatangani Kepala ANRI, harus semuanya para koordinatif eselon 1 semua. Bisa saja diterapkan untuk yang ditandatangani rektor, bisa saja semua WR harus Arab semua, namanya para koordinasi. Di sini dikatakan para koordinasi mulai sekjen Ibu Mbak ini eselon 1, misalnya di Kemdikbud, sekjen, inspektorat jenderal, dirjen, direktur jenderal 1, 2, 3, kepala badan, staf ahli bidang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kalau eselon 2, misalnya ini yang mau ditandatangani sekjen, harus para koordinasi eselon 2, kepala biro 1 sampai 7. Kemudian stempel Ibu Bapak sekalian, stempel ini tentu saja sesuai dengan yang tadi Garuda, tadi Ibu Bapak sekalian, Garuda otomatis yang berhak adalah hanya yang di pimpinan tertinggi, kemudian sama yang diberi kewenangannya. Kemudian kalau stempel bagaimana ini? Nah, dilihat dulu untuk penandatanganan surat keluar maksimal itu paling rendah itu di sini itu siapa? Kalau di kami adalah eselon 1 atau eselon 2 mandiri. Nah, kalau eselon 2 mandiri berarti eselon 3 ya nggak boleh Bu, pakai atas nama. Ada aturan sendiri Bu Bapak sekalian. Kemudian untuk perubahan, pencabutan, pembatalan ralat, itu ada aturan, Pak. Kapan perubahan itu dilakukan, mengubah bagian tertentu, kapan dicabut, kapan dibatalkan, kapan diralat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tata caranya, Ibu Bapak sekalian. Terus kemudian untuk pengamanannya, ada sangat rahasia. Pokoknya ini, kalau sangat rahasia, itu adalah kedaulatan negara. Kalau yang namanya rahasia, Ibu Bapak sekalian, ini adalah terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, depan umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Kemudian kalau terbatas, ini adalah untuk instansi, dan kalau terbuka, ini adalah semuanya boleh. Kalau yang tadi, Ibu Bapak sekalian, ini biasa ada di Hankam, penegak hukum, ya. Di sini izin internal pengawas eksternal maupun internal penegak hukum. Kalau yang komentar tadi adalah masih tetap itu, kalau yang terbatas, itu adalah Ibu Bapak sekalian itu di instansi. Lah kalau terbuka ini adalah staf saja istilahnya boleh. Kemudian perlakuannya kalau sangat rahasia tulisnya SR, R atau T. Kalau biasa tulislah B. Kalau yang SR, R, T tadi adalah pakai tinta merah biar ketahuan. Waduh ini lagi tidak boleh ini, tidak boleh dibaca ini. Kalau biasa boleh pakai B atau boleh tidak pakai tulisan B juga boleh. Kemudian untuk pemberian security printing Ibu Bapak sekalian, tapi untuk security printing itu tidak untuk semua naskah dinas, tapi naskah dinas yang karena ini kertasnya mahal, Ibu Bapak sekalian ada kertas khusus, ada watermark, CPS, kemudian Wishlose, filter image, anti copy, microtext dan seterusnya Ibu Bapak sekalian. Kemudian kalau untuk pembuatan dan pengawasan naskah dinas yang bersifat rahasia itu, Ibu Bapak sekalian, percetakannya itu dilakukan unit yang secara fungsional membidangi atau bertugas di fungsi keTU-an atau kesekretariatan, dan kodenya, kode khusus itu harus tidak mudah diingat. Jadi orang-orang tertentu saja. Kemudian kalau untuk garis kewenangannya, di sini ada atas nama, Ibu Bapak sekalian, atas nama digunakan jika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberikan kuasa kepada pejabat yang bertanggung jawab. Kemudian yang bertanggung jawab siapa Ibu? Kalau ada apa-apa yang memberikan wewenang. Namun yang diberikan wewenang tadi memberikan pertanggung jawab kepada yang di atas. Atas nama menteri, terus kemudian sekretaris jenderal apa? Atas nama rektor, sekretaris jenderal apa? Kalau ini ada apa-apa, yang bertanggung jawab adalah menterinya. Tapi sekjen tadi adalah memberikan pertanggung jawab kepada menteri. Kemudian untuk beliau itu atas nama diturunkan lagi. Jika diberikan kuasa, memberikan kuasa lagi, 1 tingkat di bawahnya. Makanya di sini ada 2, atas nama menteri, sekretaris kementerian apa, kemudian kepala biro, misalnya kepala biro umum. Atas nama menteri Dibut, sekretaris kementerian Dibut, kemudian kepala biro umum. Misalnya. Kalau ada apa-apa ini apa Bu? Siapa Bu? Tanggung jawab Bu? Menterinya, bukan kepala biro. Tapi nanti secara berjenjang kepala biro mempertanggungjawabkan kepada sekjen dan kemudian segmen ya, kemudian bertanggung jawab kemudian secara hierarki juga menterinya.
Kemudian kalau pelaksana tugas, ini sebetulnya Ibu Bapak sekalian, pelaksana tugas ini digunakan jika pejabat yang berwenang mendatangi naskah dinas belum ditetapkan karena menunjukkan dari bidang kepegawaian. Pangkatnya belum cukup. Oh Bu, ini belum testing Bu, tapi sementara ini. Berbeda lagi dengan yang nama PLH. PLT bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatangani. Jadi di atasnya tidak, di atasnya nggak ada kok. Tapi kalau PLH tanda tangan. Kalau PLH mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ini kepada definitif. Ada pejabat yang pergi, sementara kemudian PLH tanggung jawab, PLH menandatangani. Itu PLH tidak bertanggung jawab. Jadi bersifat sementara pada pejabat definitif kembali ke tempat. Ini contohnya Ibu Bapak sekalian. Kemudian kalau untuk kewenangan melaksanakan dan menandatangani naskah dinas antar lembaga yang bersifat kebijakan, ini adalah keputusan arahan berada pada pimpinan tertinggi. Kalau yang bersifat naskah dinas yang tidak bersifat kebijakan, Ibu Bapak sekalian, itu monggo diserahkan di setiap eselon atau setara dengan eselon yang diberi kewenangan untuk menandatangani. Jadi naskah dinas masuk tentu saja di UNAIR sudah ada bagaimana caranya bisa masuk. Yang jelas harus kita pastikan bahwa ini ada surat itu adalah naskah dinas itu diterima oleh memang pejabat yang atau petugas yang bertanggung jawab di situ. Kemudian juga kita lihat Ibu Bapak sekalian, surat misalnya kita lihat dulu, kita sortir dulu. Surat kepada nama atau kepada jabatan. Kalau kepada nama orang itu berarti sebetulnya surat pribadi. Tapi kalau kepada jabatan dilihat dulu sangat rahasiakah atau terbatas atau biasa. Nah, kalau sangat rahasia dan terbatas, Ibu Bapak sekalian jangan dibuka, cuma diberikan Ibu Bapak sekalian lembar pengantar rahasia, terbatas. Tapi kalau tidak ada tulisannya apa-apa atau biasa, itu adalah boleh dibuka. Kemudian dicatat, diregistrasi, dan seterusnya itu boleh pakai buku agenda, boleh sekarang saya sudah di entry, monggo, tulis tidak melarang, Ibu Bapak sekalian. Kemudian kalau untuk yang rahasia, sangat rahasia dan terbatas tadi, langsung diberikan kepada yang dituduh. Kemudian untuk naskah dinas keluar, kita juga harus yakinkan bahwa surat itu adalah sampai untuk pengiriman. Sekarang kan sudah canggih. Saya ngirim paket Surabaya. Nduk, ini sampai mana, Nduk? Bu, ini lagi masih jalan, tapi sudah di Surabaya, baru diantarkan. Sekarang sudah lebih canggih lagi. Ini Ibu Bapak sekalian. Ini kemudian untuk klasifikasi arsip Ibu Bapak sekalian. Ini Undang-Undang 43 PP 28 wajib hukumnya. Nah, ditambah Perkaan RI nomor 19 tahun 2012 tentang apa? Pedoman penyusunan klasifikasi arsip. Kenapa tokoh arsip itu kok harus diklasifikasikan ini apa? Loh, semua kalau sudah diklasifikasikan itu gampang. Misalnya yang ke BIMTEK ini. Ini apa sih? Ini manusia. Ya semua manusia. Klasifikasikan laki-laki sama perempuan. Pada prioritas yang muda-muda. Oh, Bu Suri setengah abad lebih aku klasifikasi. Yang di BIMTEK itu adalah wanita yang berumur sekian sampai sekian. Wanita yang berumur sekian sampai sekian. Laki-laki yang berumur. Jadi kelasnya itu lebih spesifik lagi. Jadi misalnya kita rumah, sudah mana ini? Tempat tidur mana sih? Pokoknya Bu, jadi satu. Bu, aduh ya pusing no. Dapur mana? Lah kita buat dapur. Itu sebetulnya bikin kelas-kelas diklasifikasi. Di sini dikatakan klasifikasi arsip adalah kerangka dasar untuk dan sampai dengan nanti penyusunan Ibu Bapak sekalian. Ini merupakan salah satu instrumen wajib. Kemudian Ibu Bapak sekalian, itu klasifikasi arsip itu berbentuk format daftar jenis fungsi. Tidak arsip loh ya, tidak jenis arsip. Jadi jenis fungsi yang nanti untuk tempat-tempatnya. Jadi klasifikasi itu adalah membuat kamar-kamarnya, membuat tempat kamar mandi di mana ya, tempat dapur di mana ya, tempat merica di mana ya. Tapi kalau merica, dapur, terus kemudian tempat tidur itu adalah arsipnya nanti Ibu Bapak. Di sini ada fungsi fasilitatif, ada substantif. Iya, ada kemahasiswaan, ada penerimaan pegawai, penerimaan mahasiswa, kemudian ada wisuda, itu adalah fungsinya.
Tapi itu yang substantif, kalau yang fasilitatif ada kepegawaian, ada keuangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Klasifikasi dasar penyusunan jenis arsip yang tertuang di dalam JRA. Jadi, klasifikasi arsip belum muncul jenis arsipnya. Jenis arsip nanti muncul merupakan bagian dari klasifikasi yang terkecil tadi, yaitu lazimnya adalah di tersier, Ibu Bapak sekalian. Ini prinsip dasarnya dimiliki oleh pencipta arsip, disusun berdasarkan tidak struktur organisasi, tapi fungsi dan tugas pencipta arsip, bukan berdasarkan struktur. Sebagai dasar dalam penomoran surat, misalnya di Unair bersurat ke Andri, nomornya berapa ya? Jelas klasifikasi ini tentang masalahnya apa? Karena di klasifikasi tadi masalahnya semuanya ada di situ. Dan klasifikasi dibuat, Ibu Bapak sekalian, oleh pencipta arsip, sama dengan tata naskah dinas. Boleh konsultasi dengan Andri, boleh tidak. Enak kan? Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini prinsip penyusunan klasifikasi arsip di lembaga, kemudian di kabupaten kota, kemudian untuk yang di perguruan tinggi. Disusun oleh LKPT dengan mengikut sertakan perwakilan dari masing-masing satuan kerja, Sivitas Akademika. Dalam penyusunan dapat berkonsultasi ke Andri. Dapat sengaja saya merahkan, karena bolehnya boleh tidak. Klasifikasi arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip atau pejabat yang ditunjuk. Berarti di sini oleh rektor atau yang ditunjuk. Ya, jadi leading sektornya penyusunan klasifikasi itu adalah di LKPT. Kemudian logis, faktual, berkelanjutan, sistematis, akomodatif, kronologis. Intinya Ibu Bapak sekalian, biologis susunan klasifikasi meliputi judul suatu fungsi. Bu, judul masih kebanyakan, Bu. Misalnya apa? Ruang tengah. Loh, ruang tengah itu apa? Oh, ruang tengah itu untuk yang ada yang ruang Bu, ada yang meja tamu, Bu, misalnya. Oh, ini ada yang untuk tempat istirahat, Bu, istirahat sementara. Jadi itu adalah kegiatan, terus kemudian, Bu, ada yang lebih spesifik lagi, itu di transaksi. Di bagian yang lebih kecil-kecil lagi, sehingga mudah dimengerti oleh pengguna. Kemudian faktual, itu mampu merekonstruksi kejadian sebenarnya, berdasarkan fungsi dan tugas, berkelanjutan Ibu Bapak sekalian. Jadi untuk membuat klasifikasi, itu tidak langsung, sekarang klasifikasi udah semuanya, nanti tidak akan ganti-ganti Ibu Bapak sekalian sesuai dengan dinamika. Kalau kitab suci aja atau yang tidak ganti. Nek klasifikasi ya boleh ganti Ibu Bapak sekalian. Bu, ini kok berkas ini kok nggak masuk kemana-mana ya, Bu? Oh, mungkin itu adalah klasifikasinya nggak ada. Lah nanti tahun depan atau pada saat akan revisi ditambah. Sistematis harus berdasarkan susunan yang dimulai dari fungsi, kegiatan transaksi, kemudian akomodatif, harus menjamin seluruh fungsi. Diharapkan seluruh fungsi adalah harus tercakup semua, makanya tadi dilibatkan leading sektornya LKPT, dilibatkan semua unit. Misalnya masing-masing di fakultas 1 atau 2, nah, silahkan Ibu Bapak. Tentu saja yang mengetahui tupoksi fakultas tersebut. Kronologis harus disusun secara berurutan sesuai tahapan kegiatan. Ini Ibu Bapak sekalian, tanggung jawabnya adalah pimpinan presentasi bertanggung jawab kepada klasifikasi, penyusunannya adalah LKPT, untuk membantu pelaksanaan adalah dibentuk tim klasifikasi arsip. Untuk apa toh Bu klasifikasi itu belum punya dasar pemberkasannya piye. Kemudian untuk penataan arsipnya bagaimana. Kemudian untuk mendukung akses penemuan kembali arsipnya. Arsip juga dimanfaatkan. Kalau menyusutkan bagaimana? Ini arsip apa ya? Enggak tahu Bu, pokoknya di karung. Enggak turut dulu. Oh, arsip kepegawaian. Kepegawaiannya apa, Mas? Oh, kepegawaiannya cuti, Bu. Cuti apa? Dikejar lagi. Cuti tahunan, Bu. Oh, cuti besar, Bu. Oh, cuti di luar tengah negara. Jadi harus secara rigid, Ibu Bapak sekalian. Tata caranya ini Ibu Bapak sekalian tadi sudah, kemudian Ibu Bapak sekalian ini caranya untuk yang pertama tadi dibentuk tim, yang kedua adalah pengumpulan pengolahan data, nanti ada pedoman wawancaranya Ibu Bapak sekalian, karena dimulai dengan pengolahan data yang diperoleh wawancara. Ini tupoksinya apa sih Pak? Itu penting, kalau kita tidak mengetahui tupoksinya suatu instansi, tidak bisa Ibu Bapak sekalian. Kemudian di situ ada analisis fungsi, Ibu Bapak sekalian. Kemudian di sini contohnya ini Ibu Bapak sekalian merupakan ada analisis kegiatan, kemudian juga analisis nanti sampai transaksi. Misalnya di sini contohnya untuk fungsinya itu fungsi penerimaan mahasiswa. Nah, kita lihat Ibu Bapak sekalian.
Fungsi fasilitatifnya tadi adalah kepegawaian keuangan perlengkapan, fungsi substantifnya penerimaan siswa, kurikulum, dan kemahasiswaan. Kemudian setelah fungsi tadi dianalisis melalui kegiatan. Bagaimana ini? Kita lanjut untuk kemahasiswaan. Oh, ternyata untuk level kegiatan pada fungsi penerimaan mahasiswa itu ada penerimaan mahasiswa baru, ada registrasi mahasiswa, ada orientasi mahasiswa baru. Jadi ibunya atau bapaknya itu adalah penerimaan pegawai. Fungsi itu ibu bapaknya lah. Kemudian dia punya anak, punya bagian, punya breakdown, yaitu penerimaan mahasiswa baru. Anaknya itu nomor 1 penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, kemudian orientasi. Kemudian di breakdown lagi bu bapak yang transaksi. Apa itu? Oh, untuk yang di penerimaan mahasiswa baru itu ada tunjuk penerimaan mahasiswa, ada pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Itu ibu bapak sekalian. Itu tadi berarti merupakan cucu dari yang namanya penerimaan mahasiswa tadi. Ini Ibu Bapak sekalian, ini tabelnya tadi. Untuk kepegawaian tadi, misalnya mempunyai anak formasi pegawai, apa mempunyai bagian formasi pegawai, pengadaan pegawai. Nah, pengadaan pegawai, formasi pegawai itu juga mempunyai transaksi, apa? Usulan dari unit kerja. Kalau sudah ditransaksi sini, Bu Bapak sekalian, nanti muncul arsipnya. Apa arsipnya? Oh, usulan itu berkas usulan dari unit kerja. Oh, usulan formasi kepada Menpan. Oh, persetujuan dari Menpan dan seterusnya dan seterusnya. Ini sama saja penerimaan pegawai, penerimaan mahasiswa mempunyai apa? Mahasiswa mempunyai kegiatan. Ada misalnya contohnya anaknya salah satunya penerimaan mahasiswa baru. Terus di sana transaksinya apa? Oh, daya tampungnya berapa? Petunjuknya bagaimana sih penerimaan mahasiswa baru, kemudian pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru bagaimana. Nah, pelaksanaan mahasiswa baru itu apa saja yang muncul itu mau baru nanti namanya jenis arsip Bapak sekalian. Kemudian nanti biasanya, tidak biasanya, dibikin skema Ibu Bapak sekalian itu mulai dari primer, sekunder, Bapak sekalian. Kemudian untuk alur penyusunannya ada dibentuk tim, dikumpulkan data, analisis fungsi, kemudian menyusun draft klasifikasi, dapat berkonsultasi dengan ANRI, pembahasan lingkup internal instansi, dan penetapan draft klasifikasi arsip. Ini caranya Ibu Bapak sekalian. Kemudian pembentukan timnya, ini ada sudah saya pedoman wawancaranya sudah saya berikan contoh, nanti bisa di apa Ibu Bapak sekalian pelajari. Kemudian untuk kodenya itu juga ada aturan mainnya. Di sini dikatakan bahwa untuk kodenya bisa huruf, bisa alfa, bisa alfabetis. Jadi bisa gabungan Ibu Bapak sekalian. Ini unsur minimalnya itu kode fungsi, kode kegiatan, kode transaksi. Terus kemudian teknik penulisannya pun juga seperti itu Ibu Bapak sekalian. Terus kemudian untuk penggunaan penulisan kode pokok masalah. Kalau kode pokok masalah itu berarti adalah di fungsi. Jika satu kata fungsi, huruf pertama pada awalan dan huruf pertama pada kata dasar. Contohnya kepegawaian disingkat apa K? Loh kok K? Nah, itu dikatakan menggunakan huruf pertama pada kata awalan. Kepegawaian kan awalannya K. Kemudian huruf pertama pada kata dasar. Kepegawaian. Makanya kepegawaian itu kok kenapa KP? Itu asalnya dari sini. Keuangan, KU, keuangan. Perlengkapan PL. Kok enggak per ya? Kok enggak itu ke ya? Jika dua kata fungsi menggunakan huruf pertama, ada kata dasar kedua. Contohnya pendidikan pengajaran. Itu bukan PP, bukan. Kalau dulu PP, sekarang enggak. Pendidikan dari kata dasar apa? Didik. Ajar. Pendidikan pengajaran dari kata dasar ajar, berarti pendidikan dan pengajaran adalah D. Penelitian dan pengabdian masyarakat. Kenapa Ibu Bapak? Penelitian kok enggak P ya? Enggak, kata dasarnya peneliti. Kemudian kata dasarnya yang itu pengabdian abdi, jadi TA. Itu bisa dilihat di Perka Kepala ANRI nomor 19 2012. Kemudian Ibu Bapak sekalian, bila Bu ada lagi perumahan, gimana ya Bu ya? Saya juga pengen itu. Ya enggak. Jika PR sudah digunakan di perencanaan, maka perumahan dapat menggunakan PR. Jika klasifikasi dalam bentuk huruf memiliki kesamaan suatu pokok masalah, makanya huruf kedua, konsonan pertama dan konsonan kedua pada kata dasar. Jadinya nanti kalau sudah jadi, nanti yang terakhirnya yang di transaksi itu tadi ada naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
itu seperti itu. Kalau yang sebelah tadi adalah cara membuatnya, tapi redaksi penulisannya adalah seperti contoh yang ini, Bu Bapak sekalian, contoh klasifikasi nanti. Jadi KP kepegawaian itu asalnya dari itu. Ini contohnya yang alfabetis, ini contohnya yang numerik, ini contohnya yang alfanumerik. Kemudian JERA, Ibu Bapak sekalian, jadwal retensi arsip yang saat ini masih dalam proses revisi di UNAIR, Ibu Bapak sekalian. Ini adalah dasar hukumnya tetap UU PP. Kemudian satu lagi adalah peraturan instansi terkait, Ibu Bapak sekalian. Latar belakangnya kurang pemahaman atas pentingnya JRA, kurang dukungan manajemen, tapi kalau di UNER tidak, karena Pak Rektor, Pak SU tadi sampai antusias sekali, Bu Bapak sekalian membuka, kemudian JRA mudah-mudahan tidak disusun melalui prosedur yang berlaku, dan mudah-mudahan ini adalah JRA, dan mudah-mudahan di UNER juga sekarang sudah tinggi untuk pengetahuan JRA. Ini jadwal retensi arsip, ada daftar yang berisi sekurang-kurangnya. Intinya, kalau untuk yang PTN itu melalui persetujuan. Kalau yang tadi, tata naskah dinas, tidak usah istilahnya boleh tanya antri, boleh tidak. Boleh konsultasi, boleh tidak. Kalau untuk yang klasifikasi, boleh tanya, boleh tidak. Tapi ini yang JRA, mau tidak suka, wajib hukumnya untuk mendapatkan persetujuan kepala antri. Kalau tidak mendapatkan persetujuan antri, JRA-nya tidak sah. Antri tidak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Kalau untuk yang swasta, itu adalah harus memiliki JRA, tapi pertimbangan. Loh, pertimbangan itu dipakai boleh tidak kok. Tapi kalau persetujuan, misalnya yang sudah kami setujui adalah di permanen. Tapi UNER ganti musnah, aku nggak mau tanggung jawab. Nanti kita bicara di pengadilan, seperti itu Ibu Bapak sekalian. Mengapa kok harus pakai JRA itu, pencipta arsip itu apa Ibu Bapak sekalian? Pertama adalah menjamin keselamatan berbangsa bernegara, menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyusutan Ibu Bapak sekalian, terus kemudian menghindari dari keraguan penyusutan. Musnah enggak, wes delok JRA-mu, JRA wes ono, JRA itu kalau sudah ada JRA itu tanggung jawab arsip nasional. Kalau ada apa-apa nanti yang itu bukan UNER, arsip nasional, kamu memberikan persetujuan gimana? Alhamdulillah sampai sekarang adalah tidak ada komplain. Ini Ibu Bapak sekalian, contohnya yang JRA. Ini Ibu Bapak sekalian, usulan program anggaran kegiatan. Misalnya ini penerimaan pegawai 2 tahun musnah, iki piye karepe Bu Sulis? Penerimaan pegawai ditulis. Lah penerimaan pegawai berkas yang terakhir pasti tanggal berapa, tahun berapa. Makanya kalau masih berjalan, itu masih berkas kerja itu belum bisa di JRA. JRA sudah bisa di retensi apabila sudah diaktif. Makanya arsip tadi adalah sudah menjadi arsip aktif. Penerimaan pegawai tahun 2020. 2020 itu Ibu Bapak sekalian, bisa saja itu berkas terakhir 2021. Ya berarti 2021 plus 2. 2022 plus 2, 2024, berarti apa Mas? Musnah. Berarti penerimaan pegawai tahun 2020, 2024 adalah musnah. Berkas perseorangan PS, 1 tahun setelah pensiun, 9 tahun musnah. Itu Bu, kecuali pejabat. Bu Sulis, pensiun nanti adalah tahun 2025. 2025, Februari, berarti plus 1 tahun 2026 di situ. Kemudian plus 9 tahun, berarti 2035 di inaktif. Musnah apa ora, Bu? Lah Ibu eselon 1 enggak itu, ya berarti Ibu musnah. Kalau Bu saya eselon 1 itu, Mas, berarti adalah nanti permanen disimpan di arsip nasional. Kalau Ibu Bapak sekalian yang permanen di UNAIR, berarti disimpannya nanti di tempat bidang administrasi dan kearsipan. Sama saja ini Ibu Bapak sekalian. Ingin saya tegaskan Ibu Bapak sekalian bahwa ini adalah pengelolaan arsip dinamis dan perguruan tinggi. Di sini unit pengolah tugasnya apa? Nyimpen arsip aktif. Apa Bu judulnya? Itu adalah berupa apa? Berupa nanti daftar berkas dan dasar isi berkas. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Bu Susanti. Jadi nanti yang disusun, yang dikerjakan Ibu Bapak sekalian, mohon maaf ini mungkin yang eselon 3, 4, ada beberapa yang belum paham Ibu Pak. Itu harus kalau sudah ada arsip aktif,
itu harus ada daftar arsipnya, daftar berkas dan daftar isi berkas. Dasarnya apa, Bu? Ya dasarnya klasifikasi tadi. Setelah di unit pengolah menjadi arsip inaktif, pindahkanlah ke unit kearsipan dari unit kearsipan 2. Terus UK2 berapa, Bu, tugasnya? Menyimpan arsip yang retensinya di bawah 10 tahun, Bu Bapak sekalian. Kemudian kalau yang LKPT UK1 menyimpan arsip yang retensinya lebih dari 10 tahun. Makanya untuk kalau sudah 10 tahun tadi atas pindah ke LKPT. Bu, untuk pemusnahannya di mana, Bu? Boleh di UK1, boleh di UK2, boleh asalkan nuwun atau berkoordinasi dengan UK1. Karena kalau ada apa-apa, yang dipegang dulu adalah UK1-nya, LKPT-nya. Saya nggak akan datang ke Fakultas Sosial dan Politik di UNER, Onda. Saya mesti Pak Yunus, aku diundang itu, gimana itu? Lah koordinasi. Saya boleh didatangkan Pak Yunus di Fakultas Kedokteran, di Fakultas Teknik, fakultas itu, tapi melalui LKPT, Ibu Bapak. Kemudian ini implementasinya dalam JRA, dalam penyusutan arsip, Ibu Bapak sekalian. Jadi pada dasarnya arsip dinamis itu tidak abadi dan tidak perlu ditumpuk-tumpuk. Tidak perlu ditumpuk-tumpuk, itu bahasa apa ya? Disimpan terus. Ini untuk efisiensi. Bu, saya dulu cantik. Kalau datang ke kantor, ruangan saya di sana, di sebelah pojok sana. Sekarang, Bu, tidak kelihatan, Bu, karena tumpuk arsip, Ibu Bapak sekalian. Kemudian memudahkan penilaian kegiatan penilaian dan pemilihan arsip, kemudian jaminan prosedur yang legal, formal, serta terhindar dari jeratan sanksi. Bu Sulis, hari ini dimusnahkan, besok ada muncul masalah, boleh nggak, Bu? Ya boleh, no. Serah no muncul masalah. No. Asalkan Ibu Bapak sekalian sudah mengikuti aturan mainnya, insya Allah ada berkas yang nanti yang kita siapkan, Ibu warga sudah tidak terjerat apa-apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penyelamatan dini arsip yang bernilai guna sekunder, Ibu Bapak sekalian. Untuk penyusutan tadi ada 2, pemindahan arsip inaktif. Jadi pertama adalah berkas kerja. Berkas kerja adalah berkas masih untuk bekerja. Adanya di mana? Adanya di unit kerja. Setelah berkas kerja selesai, namanya arsip aktif. Adanya di mana? Masih di unit kerja. Kalau sudah selesai masa aktifnya, makanya di sini disebut pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit arsipan. Setelah itu adalah pemusnahan arsip, dan setelah itu adalah penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Ini sentra penyusutan, Ibu Bapak sekalian, sentra filenya. Jadi ini di tiap-tiap sentra file atau di tiap-tiap fakultas atau di tiap-tiap lembaga mempunyai tempat penyimpanan arsip aktif. Kemudian kalau sudah inaktif disimpan di record centernya masing-masing, di bagian TU atau bagian umum, atau bagian apapun namanya di fakultas atau di lembaga. Kemudian setelah itu adalah disimpan yang statisnya di lembaga kearsipan perguruan tinggi. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini teknik penilaian arsip inaktifnya, diseleksi, kemudian ayo koordinasi, lihat baca dengan JRA, unit pengolah dengan unit kearsipan, didaftar, ditata fisiknya langsung dilaksanakan. Pakai apa? Ada daftar, jangan lupa daftar arsip dan berita acara. Ini contohnya, jadi milih ini Mas Wartin milih arsip mana saja dari unit pengolah, UP itu unit pengolah, kemudian yang akan dipindahkan, ini sudah inaktif, akan dipindahkan ke unit kearsipan melalui berita acara dan daftar arsipnya, jangan lupa. Kemudian untuk teknik pemusnahan di bawah 10 tahun, karena kalau itu di bawah 10 tahun, ada di atas 10 tahun. Itu pembentukan panitia penilai, diseleksi, koordinasi dengan CRI, Bapak sekalian, dibuat daftar usul musnah, diberi berita acara, panitia penilai, kemudian persetujuan rektor. 10 ke bawah, 10 tahun ke bawah, persetujuan rektor. 10 ke atas baru persetujuan ANRI. Kemudian yang biru muda ini adalah berkas yang harus ada, yang harus muncul, yang harus Ibu Bapak sekalian pegang sebagai arsip vital. Ada apa? Kalau Ibu Bapak melaksanakan pemusnahan. Ada keputusan pembentukan panitia penilai, ada notolenya, ada surat pertimbangannya, ada persetujuannya, ada adanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ini adalah yang 10 tahun ke atas, kurang-kurangnya. Bedanya kalau tadi itu adalah cukup rektor, kemudian ini adalah ada persetujuan dari Kepala ANRI. Kemudian teknik penyerahannya dari seleksi DRA berhubungan dengan unit kearsipan, ada di daftar, dan seterusnya, sampai nanti dilaksanakan penyerahan arsip di
di lembaga kearsipan perguruan tinggi. Kemudian Ibu Bapak sekalian, SKKAD, Ibu Bapak sekalian, ini dasar hukumnya, Part 3, dan yang lebih lagi adalah Perka Kepala ANRI 17/2011. Maaf, ini satunya lebih satu, tentang pembuatan sistem klasifikasi keamanan akses dinamis dan peraturan terkait lembaga, Ibu Bapak sekalian. Ini latar belakangnya sebetulnya, kalau dulu paradigmanya semua arsip terbuka. Semua arsip tertutup dulu. Sekarang nggak model lah ya. Semua arsip dinamis pada dasarnya sekarang saya terbuka. Tapi tentu saja ada yang diperkecualikan, Ibu Bapak sekalian. Makanya pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis. Setiap informasi publik bersifat terbuka dapat diakses oleh publik, Ibu Bapak sekalian. Ini aturan mainnya. Siapa aja Bu yang menetapkan SKKAD? Pimpinan-pimpinan siapa? Ya lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, ini rektor, perusahaan, ormas, orpol, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini prinsip dasarnya melihat tingkat keseluruhan dampak yang timbul apabila ini dibuka bagaimana, kemudian klasifikasinya mana, Ibu Bapak sekalian. Ini identifikasinya, identifikasi ketentuan hukum ini Undang-Undang 43, terus kemudian Undang-Undang 14 2011, kemudian Undang-Undang 11, sekarang sudah ada gantinya lagi di Junto. Kemudian di sini adalah analisis fungsi unit kerja, organisasi, dan job description, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini arsip yang boleh diakses apabila tidak menghambat penegakan hukum, tidak mengganggu kepentingan perlindungan haki, tidak merugikan negara, dan langsung sampai tidak mengungkapkan memorandum yang dirahasiakan. Ini ada jenis publik, informasi yang boleh diketahui publik secara berkara, serta-merta, kemudian setiap saat, dan ini informasi yang tidak dapat diberikan. Informasi yang membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha, persaingan usaha. Jangan Ibu Bapak sekalian, jangan sampai terjadi Ibu Bapak sekalian, ini nanti secara rigid sekali Ibu Bapak kalau mempelajari senang sekali. Oh ternyata kenapa kok untuk misalnya informasi tata kota itu kok terbuka? Loh kalau tertutup nanti yang tahu cuma pejabatnya aja Bu. Tapi kalau umum itu bisa dibuka, berarti kita bisa. Oh kita jangan beli tanah di sana. Kita hanya beli yang ya di jalur hijau dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, di sana tadi ada penentu kebijakan, itu siapa saja Ibu Bapak sekalian, kemudian penentu kebijakan, kemudian pengawas, kemudian penegak hukum, kemudian satu lagi adalah kita sebagai Ibu Bapak, kita sebagai publik Ibu Bapak kita atau pelaksana kebijakan Ibu Bapak sekalian. Ini caranya. Kemudian penggolongannya, penentu kebijakan itu siapa toh? Di sini itu pimpinan tingkat tinggi. Terus kemudian pimpinan tingkat menengah. Kemudian pelaksana itu siapa? Mempunyai kewenangan itu siapa? Satu tingkat di bawah, misalnya di sini adalah yang eselon 3 ke bawah. Terus pengawas itu siapa di sini? Itu di sana ada pengawas eksternal atau internal. Ada yang dari inspektur, ada yang dari BPK, yang eksternal dan seterusnya. Ini dilihat dari ekstern, dilihat dari intern. Makanya pengguna yang beratas dinamis itu untuk yang namanya biasa, itu semuanya boleh. Tapi untuk yang terbatas, itu hanya penentu kebijakan, pengawas eksternal internal, ada penegak hukum. Rahasia juga seperti itu, sangat rahasia juga seperti itu. Ini Ibu Bapak sekalian, untuk tingkat penyimpanannya bagaimana itu juga sudah diatur semua. Kemudian prosedurnya bagaimana ini penentuan klasifikasi arsipnya? Oh, untuk aspek harus ada. Kenapa kok tidak boleh? Kalau boleh sih nggak apa-apa. Kenapa kok tidak boleh? Itu harus kita kemukakan aspek peraturan hukumnya. Kemudian klasifikasinya juga harus ada untuk mengetahui alasan mengapa Bu kok ini nggak boleh Bu. Kemudian dasar pertimbangannya apa? Kemudian unit pengolahnya yang menentukan itu siapa, Ibu Bapak, di mana arsip itu disimpan. Kemudian pengesahannya oleh pimpinan organisasi. Ini contohnya di arsip nasional, contohnya diklat pemberkesan, terbuka. Terus aksesnya semua kerja boleh. Unit pengolahnya di mana? Di unit pengolah. Unit pengolahnya di mana? Di Pusdiklat Kearsipan. Kemudian SKP. Loh kenapa di sini aksesnya yang paling yang di sini ditulis karo OKH. Berarti karo OKH sama sambil di atasnya semua, sampai sama sampai ke bawah. Tapi kok selain itu tidak boleh. Kenapa kok di dasar penilaiannya? Kondite personal pegawai.
Terus kemudian di sini disimpan di mana? Di bagian kepegawaian. Kemudian layout penataan arsip. Kenapa kok terbatas? Untuk keamanan, Bu. Nanti arsipnya mungkin ada hubungannya dengan yang di UNER, nanti bisa dibuat Ibu Bapak sekalian. Itu Ibu Bapak sekalian. Kemudian kalau kita menginjak ke akuisisi, itu adalah berarti sudah di tempatnya LKPT Ibu Bapak sekalian. Ini Ibu Bapak sekalian, arsip statis. Intinya arsip statis adalah arsip yang berguna nilai guna kesejarahan. Itu adanya kalau di JRA itu adalah bersifat permanen. Makanya arsip statis memiliki nilai kesejarahan telah habis retensinya habis, kemudian berketerangan di permanen. Kemudian ada satu hal di dalam COVID ini, Bu Bapak sekalian, di SE 62 2020 dikatakan bahwa memang itu secara khusus, tidak usah nunggu nanti sampai retensinya selesai, tapi maksimal 2 tahun setelah pandemi berakhir harus ada. Tapi itu perkecualian Ibu Bapak sekalian. Ini apa Bu? Contohnya arsip statis yang ada di perguruan tinggi, Bu. Misalnya di sini dekan, organisasi tata kerja, rektor, pedoman tata laksanaan, kemudian apa istilahnya statuta, seterusnya dan seterusnya Ibu Bapak sekalian. Ini lingkupnya, ada pengelolaan arsip statis itu mulai dari akuisisi, mengambil bagaimana dari arsip-arsip yang ada di arsip-arsip yang ada di fakultas-fakultas atau lembaga-lembaga atau direktorat-direktorat tadi yang bernilai guna tinggi atau bernilai guna sejaran atau bernilai yang dipermanenkan di JRA itu adalah bisa masuk di LKPT. Kemudian setelah itu diolah. Kemudian setelah itu kalau ada yang rusak dipreservasi dan setelah itu dilayankan. Jadi tempatnya Pak Zulus tidak hanya mengolek saja tapi juga dilayankan Ibu Bapak sekalian. Ini jadi mulai JRA tadi kalau sudah ada verifikasi menjadi arsip statis langsung diakuisisi. Atau mungkin dari fakultasnya sendiri, dari UK2-nya, Bu, ngakai Bu ini arsipnya lagian juga sudah Pak Yunus sudah statis, monggo saya kasihkan. Pak Yunus nanti, kemudian kalau enggak nanti diakuisisi, itu ada pedoman akuisisinya, itu adalah nomor 29 Perka Anri, tata cara akuisisinya Perka Anri 31 2012, kemudian setelah itu diolah memakai sarana bantu Ibu Bapak sekalian biar mudah diakses, kalau ada nanti adalah kalau ada yang rusak dipreservasi, kalau sudah tidak ada nanti dilayankan untuk publik-publik pula. Ini untuk akuisisinya Ibu Bapak sekalian, ada prinsipnya bagaimana, kita harus pintar ngerayu strateginya bagaimana, penilaian arsip statisnya bagaimana, kemudian teknik pelaksanaan akuisisi, bisa jemput bola, bisa jemput bola, bisa menang bola Ibu Bapak sekalian, tapi sekarang kan orang mesti sukanya jemput bola. Kemudian serah terimanya Ibu Bapak sekalian, ini kemudian jangan lupa ada daftarnya dan ada berita acaranya. Kemudian untuk pengolahan arsip Ibu Bapak sekalian ini boleh di Perka Anri nomor 27 2011 Ibu Bapak sekalian. Nanti di sana ada cara bantu temuan kembalinya apa. Kalau tadi itu yang di arsip dinamis tadi adalah daftar berkas dan daftar isi berkas. Aktifnya daftar itu kalau sudah ini namanya finding edge, sebetulnya juga penemuan kembali lagi. Ini ada di sini dikatakan guide arsip statis, kemudian ada guide kasanah. Kasanahnya tentang apa? Atau satu lagi ini contohnya atau guide tematis. Ada tema, ada kasanah. Kasanah itu adalah istilahnya kasanah koleksi Ibu Bapak sekalian. Kemudian ini ada daftar arsipnya Ibu Bapak sekalian, kemudian ada satu lagi inventaris, yaitu lebih ada judul, ada pengantar, pendahuluan, jadi lebih komplit lagi. Kemudian Ibu Bapak sekalian, kalau sudah dipreservasi, kalau sudah diolah, kemudian nanti dipreservasi, kalau ada yang rusak, kemudian di sini defumigasi, ada preservasi kuratif, ada preventif, itu kita pencegahan dulu, kemudian ada fumigasi, Ibu Bapak sekalian, setelah itu nanti adalah dilayankan atau diakses arsipkan. Di sini ada jenis layannya apa, mekanisme layanannya apa, daya pendukungnya, dan sarana dan prasarananya. Kemudian ada satu lagi, Bu Bapak sekalian, aku mau.
Lah dilihat dari tadi adalah aturan bagaimana aturan membuat yang namanya instrumen, kemudian hasil, mohon maaf ya Pak Yunus, kita buka, mohon maaf, untuk yang di hasil pengawasan kearsipan yang di tahun 2017 yang dilaksanakan Arsip Nasional, Universitas Airlangga nilainya masih cukup itu belum tinggi loh Pak Yunus. Nah, itu kenapa? Ini adalah aspeknya ketaatan kearsipan peraturan perundang-undangan di bidang ini. Misalnya, yang saya kasih merah-merah itu perlu ditindaklanjuti Pak Yunus. Perlu mencantumkan Undang-Undang 43 tahun 99 dan PP 2009 tentang pelaksanaan di Undang-Undang sekalian. Terus kemudian jadi di sini, terus kemudian rekomendasi yang telah dilanjuti, kemarin kita sudah adakan monitoring dan telah ditindaklanjuti. Kemudian itu untuk yang tata naskah dinas. Kemudian juga Ibu Bapak sekalian, di dalam peraturan berupa pedoman perlu memuat pengaturan dan format tata naskah dinas berupa pedoman, petunjuk teknis, dan instruksi. Katanya telah ditindaklanjuti. Juga perlu ada surat perjanjian telah ditindaklanjuti. Kemudian perlu ditambahkannya laporan dan telaah staf telah ditindaklanjuti. Kemudian persyaratan pembuatan naskah. Apa sih syarat-syaratnya? Bagaimana itu sudah tadi adalah di Perka Kepala ARI nomor 2 2014. Kemudian standar penggunaan amplopnya kemarin belum ada, monggo ditindaklanjuti. Kemudian penggunaan tintanya, standar jarak spasi, jenis ukuran huruf, ketikan isi, penggunaan kata penyambung, dan seterusnya Ibu Bapak sekalian. Sampai nanti Ibu Bapak sekalian, yang penting ini sudah saya tampilkan. Mungkin kalau saya dilihat ada Pak Besar, ada itu juga dilihat apakah yang direkomendasikan di pengawasan itu monggo ditindaklanjuti. Kemudian di klasifikasi arsip, tinggal mencantumkan peraturan Kepala Pemerintah nomor 2 2014 telah dilanjuti dan Perka Kepala ARI nomor 19. Ini Ibu Bapak sekalian nanti bisa dilihat. Itu yang dapat kami sampaikan. Terus kemudian untuk yang arsip statis, untuk yang PAD tadi adalah ini. Kalau untuk yang arsip statis saya ingatkan Ibu Bapak sekalian, Pak Yunus bahkan boleh di UNAIR adalah membuat mengacu yang di Perka Kepala ANRI yang tentang akuisisi, tentang pengolahan arsip, tentang itu boleh buat misalnya peraturan rektor tentang akuisisi arsip di UNAIR boleh, tapi minimal dengan peraturan yang baru. Tadi malam saya sudah konsultasi dengan koordinasi dengan teman-teman di pengawasan, minimal ada SOP-nya, Bu Lis, tolong nanti disampaikan. Itu Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan, tapi pada saatnya di sini nanti bisa dilihat. Kemudian juga tadi untuk teman-teman yang ada di luar UNER yang misalnya kayak STAN, kayak di itu, Ibu Bapak sekalian mungkin nanti bisa diperdalam lagi bagaimana itu untuk RA-nya, bagaimana asalkan tadi Pak Asmi bilang, asalkan ada aturan yang menyatakan bahwa itu boleh bikin sendiri, atau asalkan ada aturan atau pelimpahan wewenang dari pimpinan pencipta arsip. Misalnya untuk LAN ya berarti dari Stialan berarti dari LAN-nya, STAN dari Kementerian Keuangannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak bosan dan mohon maaf ini maraton kereta cepat, tapi saya sangat berharap sekali dapat mengerti Ibu Bapak sekalian. Saya kembalikan ke Pak Yunus, monggo. Terima kasih Bu Sulis, materi yang luar biasa ya, sangat lengkap sekali bagi kita untuk memahami apa yang akan dibutuhkan ketika kita menyelenggarakan kearsipan di perguruan tinggi, mulai dari TND, kemudian klasifikasi, JRA, ada SKKA, kemudian bagaimana tata cara dan SOP-nya yang harus dipenuhi di titik mana, semuanya sudah dipaparkan dengan gamblang dan jelas. Baik, kita lanjut ke acara tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Yang pertama, ini Bu Sulis dari Bu Sri Mutmainah, Universitas Negeri Medan. Dari Universitas Negeri Medan, ini menanyakan
Universitas Negeri Medan telah memiliki tata naskah dinas, namun penulisan nomor surat tidak menggunakan kode klasifikasi arsip karena mengikuti aturan Kemenristek atau Kemendikbud. Apakah ini akan jadi masalah ketika dilakukan pengawasan arsip? Begitu. Kemudian yang kedua dari Bu Aneke Lenora, ini Patimura Ambon. Penulisan NIP untuk pejabat yang akan menandatangan surat dinas, apakah angka NIP tersebut perlu ditulis secara spasi atau tidak, gitu, artinya gandeng atau ada spasinya, Ibu? Ini dari Bu Aneka Patimura Ambon. Ya. Kemudian yang kedua masih dari Patimura, ini di bagian pendidikan dan pengajaran, kemudian bagian pengabdian penelitian. Kedua bagian ini masuk bagian fasilitatif atau substantif. Ini masalah di klasifikasinya ya, klasifikasi substantif atau klasifikasi fasilitatif, pendidikan dan pengajaran, kemudian pengabdian dan penelitian. Kemudian yang ketiga, ini dari Mas Bayu Yulianto. Jika kita melakukan surat secara digital, apa prosedur paraf berjenjang itu masih berlaku, Ibu? Itu dulu, Ibu, yang pertanyaan untuk sesi pertanyaan yang pertama. Nanti akan kita kolek lagi pertanyaan berikutnya. Monggo pencerahannya, Bu Sulis. Siap, terima kasih. Halo Bu Sri. Halo Medan, Hores Bah. Bu Sri itu sahabat saya. Ibu Bapak sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asmi, sudah dinyatakan. Kalau untuk kalau untuk kearsipannya yang dibawakan di itu kearsipannya itu langsung dari ANRI adalah kepada universitas atau kepada perguruan tinggi yang ada di Dibut tadi. Karena garisnya tadi kan putus-putus Ibu Bapak sekalian untuk yang dari Dibutnya. Kalau untuk yang selain misalnya di Kemenak, kemudian di Kementerian Keuangan, Kemenak dengan IAIN atau UIN-nya, kemudian STAN dengan Kementerian Keuangan dengan STAN itunya, itu adalah garis komando, Ibu Bapak sekalian. Jadi Bu Sri, bahwa kalau yang namanya untuk klasifikasi arsip penomorannya itu ya harus sampai klasifikasinya. Makanya mohon maaf ini, saya juga WA sama Bu Tina, ayo kita duduk bareng di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, duduk bareng, dan itu kemarin sudah diselesaikan dengan Pak Asmi. Jadi misalnya tadi kalau KP saja belum bunyi Bu, kepegawaian bisa abrek masalahnya. Tapi kepegawaian yang mana? KP 02. KP 02 itu apa? Itu ada kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan yang mana? Oh, cuti pegawai. Oh, KP 0202. Jadi memang harus tulis selengkap-lengkapnya sampai di klasifikasinya. Tadi dikatakan juga harusnya hari ini saya tadi ikut rapat AUBKD, tapi karena ada di jadwal di Unair, Ibu Bapak sekalian. Jadi Ibu Bapak sekalian, nanti yang namanya AUBKD seluruh komunikasi itu sama. Komunikasi antara istilahnya antara instansi itu nanti sama yang diatur oleh secara substansinya oleh ANRI, terus kemudian diprakarsai oleh Kominfo dan seterusnya. Kalau di Unimed tadi adalah mengikuti yang misalnya cuma KP saja, enggak bunyi. Kalau mau dicoba monggo, tapi jangan salahkan Bu Sulis, nanti Ibu kalau pada saat di pengawasan kearsipan berarti nilainya adalah berkurang. Jelas makan itu sudah makanan empuk itu. Itu makanan empuk. Saya misalnya tadi saya belum sempat lihat suratnya dari Pak Yunus itu coba nomornya apa ya? Kalau nomornya cuma misalnya Pak KA, kearsipan garis miring itu, wes langsung itu pinjem Pak surat keluarnya 1 aja Pak, sudah lah wes 1 kok rada bener, 2 mesti minta 5, habis itu sudah. Ya, Bu Sri ya, tetap Bu Sri. Nggih. Kemudian Ibu Bapak sekalian, misalnya yang di Bu Aneke ini, Bu Aneke. Untuk NIP ya Bu Aneke, untuk NIP itu nyambung Bu Aneke. 1965, kalau tidak
Kalau yang ada spasi itu kan cuma mengenakan saja, sebetulnya untuk menciriin. Oh, saya nggak salah. Misalnya saya 1965-0215, A993-02, dan seterusnya. Kemudian untuk membedakan ini substansi apa fasilitatif toh? Ya, kalau fasilitatif Ibu Bapak sekalian itu untuk menunjang. Fungsi yang menunjang segala terhadap fungsi pokok itu berjalan dengan lancar. Kalau fungsi substantif adalah fungsi pokok. Lah tak ulangin. Kalau pendidikan dan pengajaran itu fungsi pokok atau fungsi enggak di suatu perguruan tinggi. Kalau kepegawaian itu fungsi pokoknya fungsi pokok apa fungsi fasilitatif. Tadi yang ditanyakan pengabdian, penelitian dan pengembangan. Kalau yang fungsi pokoknya di sebuah perguruan tinggi itu apa? Penelitian, ya enggak? Iya. Pendidikan dan pengajaran, iya? Iya. Sedangkan fungsi fasilitatif ini adalah bagaimana supaya fungsi pokok tadi berjalan dengan lancar, ya, apa bagaimana? Ibu peneliti, Ibu meneliti, Ibu ngurusi dosen. Lah kalau bagaimana kalau dosennya tadi tidak diurusi kepegawaiannya? Nah, yang ngurusi kepegawaian, ngurusi keuangan, ngurusi itu adalah fungsi fasilitatif. Bu Aneka nanti coba deh baca di Permenristek Dikti nomor 23 tahun 2018. Di situ jelas sekali itu. Fungsi pokok itu apa saja, fungsi fasilitatif itu apa saja. Kemudian untuk Mas Bayu. Bu, bagaimana itu, Bu? Untuk para berjenjang itu masih dipakai enggak? Ya mestinya dipakai dengan saya tidak menguasai begitu IT, tapi saya tahu prinsip kearsipannya. Sebetulnya mau manual, mau elektronik itu sama saja. Nah, nanti buktinya bagaimana? Mati langsung yang di bawah-bawah tadi nggak mau tanggung jawab kalau tidak ada fungsi fasilitatif, tapi tidak ada paraf yang berjenjang tadi. Hanya saja dengan apa kodenya, kayak gitu kan enggak. Saya juga heran, tolong misalnya sekarang tanda tangan elektronik. Bagaimana itu? Saya suka tanya sekretaris direktur. Nel, bagaimana Nel? Itu kok ketahuan kalau itu adalah palsu atau tidak? Enggak, Bu, kita masuk di sebuah aplikasi. Oh, ternyata untuk di situ kan sudah ada sertifikasinya untuk yang ditanda tangan elektronik. Mungkin kalau kayak kita aja deh, kalau kita pakai istilahnya web WhatsApp web itu loh Pak, itu kan langsung seret gitu. Oh, berarti itu adalah kita sudah masuk. Kalau tidak anunya bagus kan tidak akan pernah masuk. Jadi sekali lagi kearsipan itu mau manual, mau ya elektronik itu kan cuma medianya saja. Tapi yang penting adalah prinsip-prinsipnya sama. Juga nanti masalah mungkin sebelum ada pertanyaan saya jawab dulu penyusutannya. Kalau itu sudah harus disusutkan, ini baik fisik maupun informasinya. Kalau itu kan dibakar gitu. Lah, nanti untuk IT itu diapakan lagi? Itu nanti orang IT yang menjawab. Itu Pak Yunus jawaban saya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Sulis. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari teman-teman UNER ini Bu. Mereka menanyakan, di UNER kan sudah ada e-office. Semua surat, baik internal dan eksternal kan semua dialih mediakan di e-office, disimpan secara soft file, dan soft file itu yang dikirim keluar secara untuk surat internal yang ada di Universitas Airlangga. Bagaimana dengan kondisi surat fisiknya? Apakah pembuat atau pencipta ini masih diwajibkan menyimpan surat fisik, ataukah sudah cukup dengan menggunakan elektronik yang sudah dialih mediakan yang ada di e-office? Kemudian yang kedua dari Bu Sofia, ini bagaimana cara menghitung JRA dari tahun dokumen ke arsip aktif dan ke arsip inaktif? Apakah tahun berjalannya dihitung atau tidak? Nah, itu dua dulu, Bu Sulis. Mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Ini saya mencoba menjawab yang dari teman-teman dari UNER. Jadi untuk menghadapi atau mengantisipasi arsip yang bersifat digital atau elektronik, ini kan satu, ada arsip yang dilahirkan secara elektronik.
ada satu lagi arsip yang dilahirkan kembali secara elektronik. Bond digital ya Pak ya. Ada yang memang bond digital dilahirkan secara digital, kemudian ada yang reborn digital, misalnya di scan. Bagaimana itu dengan perlakuannya bagaimana? Ini hubungannya dengan Alimedia. Di sana dikatakan di Perka Kepala ANRI nomor 37 kali ya, 37 2016 atau ya dikatakan bahwa untuk arsip yang masih tadi apa Pak yang dialimediakan itu apa yang dipakai? Dua-duanya Bapak. Baik yang masih baik yang baik alimedianya maupun arsip yang dialimediakan. Nanti Pak Yunus nanti silakan baca kalau saya tidak salah itu di 36 tahun 2 tentang Perka Kepala ANRI tentang pemilik alih media arsip Bapak. Jadi dua-duanya masih dipergunakan. Oh ini juga masih transisi. Jadi baik yang baik yang istilahnya arsip yang dialimediakan maupun arsip hasil alimedia tadi sama-sama statusnya sama. Tidak kok. Oh ini kan ribbon digital sudah saya hancurkan, itu jangan dulu Pak. Karena di situ bisa dikatakan bahwa untuk di alimedia itu baik yang hasil alimedia maupun arsip yang dialimediakan. Kemudian itu jawaban saya. Kemudian untuk menghitung dokumen. Ibu misalnya ya Bu ya, makanya di sini berkas kerja tentang untuk menghitung kapan arsip menjadi aktif dan inaktif. Ibu Bapak sekalian, misalnya kegiatan ini, kegiatannya yang punya Pak Yunus yang di UNER ini, kegiatannya dimulai adalah misalnya tanggal 15 September. 15 September itu sudah ada surat menyurat, sudah ada berkas-berkas ini, berkas tentang BIMTEK penyelenggara BIMTEK virtual ini. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini nanti berkasnya terakhir taruhlah, ini kan sudah tanggal 6, tanggal berapa itu? Tanggal 7. Kemudian nanti kan ada surat menyurat, ada ada pengiriman sertifikat, terus kemudian ada laporan penyelenggaraan diklat, misalnya berakhirnya adalah tanggal 20 Oktober. Ya Bu ya. Berarti Ibu Bapak sekalian, tanggal 20 Oktober, tanggal 15 sampai 20 Oktober 2020 itu masih berkerja. Kapan beralih berkas kerja itu Ibu Bapak menjadi arsip aktif? Berarti setelah kalau sudah dimungkinkan ini berkasnya tidak ditambah lagi. Taruhlah 25 atau 21 Oktober. Nah, 20 Oktober misalnya ini adalah retensi, misalnya diaktif adalah 2 tahun, berarti 25 Oktober adalah tahun 2022. Kemudian pindah, lah mulai 26 Oktober, nah misalnya 2 tahun juga atau 3 tahun misalnya, 26 Oktober sampai atau 25 boleh, 26 boleh sampai misalnya plus 3 tahun, berarti sampai 25 Oktober 2025, berarti itu adalah sudah inaktif dan itu adalah misalnya musnah, sudah bisa dimusnahkan. Itu Ibu. Itu Pak Yunus. Baik Bu Sulis, ini masih ada lagi beberapa. Mbak Sofi, nanti Senin saya diundang juga ke mendampingi Pak Asmi untuk memberikan kedudukan tentang LKPT yang ada di instan. Nanti ketemu lagi di situ Mbak Sofi, Senin nanti. Baik, ini ada lagi Bu Sulis dari Pak Heri Wiharso. Untuk perguruan tinggi di Kementerian Agama, apakah arsip statis diserahkan ke ANRI atau disimpan di perguruan tinggi Kemenak? Ya. Kemudian ada lagi ini dari, ini terus berjalan ini pertanyaannya nih, luar biasa. Dari UNER Ibu, di UNER kan ada buku Nias, buku-buku sejarah. Nah, buku-buku sejarah ini kan kondisi kertasnya kan sudah tua begitu ya, sudah tua. Bahkan kondisi kertasnya seperti apa itu contoh kertasnya itu sudah kuning, bahkan kalau dibuka itu merpel. Nah, ini ketika itu nanti sudah dialimediakan, misalkan ketika itu nanti sudah dialimediakan oleh teman-teman di perpustakaan, apakah fisiknya boleh dimusnahkan? Nah, itu Ibu. Kemudian yang ketiga, berikutnya dari Bu Vida Faridanti.
bagaimana perlakuan bagi arsip yang sejak awal sudah born digital? Apakah tetap dibuatkan arsip fisiknya? Ini jadi arsipnya ini sudah digital, apakah perlu dibuat fisiknya? Karena kita mengingat untuk keperluan kalau hukum, Bu, ya, acara hukum itu kan untuk arsip digital kan hanya sebagai bukti petunjuk begitu, bukan sebagai bukti utama, ya, hanya sebagai bukti pendukung. Itu dulu Ibu, ini masih ada beberapa lagi ya, biar nanti nggak terlupa. Siap, terima kasih. Ini ada 3 dulu, Pak Heri dari Kemenak, dari UIN mana ini. Jadi gini Pak Heri, tadi dikatakan Pak Asmi juga, bahwa yang di pasal 27 Undang-Undang 43 2009 di sana dikatakan jelas-jelas bahwa seluruh perguruan tinggi negeri ini adalah wajib mempunyai arsip perguruan tinggi. Berarti setiap perguruan tinggi itu adalah wajib mempunyai LKPT. Ya Pak ya, itu termasuk yang di Dikbud, yang di Kemenak, yang di perguruan tinggi lainnya. Itu nanti Bapak juga bisa lihat di Perka Kepala ARI nomor 24 tahun 2011. Di sini dikatakan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Agama, maupun kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lain yang merupakan perguruan tinggi kedinasan. Berarti itu adalah sudah masuk semua. Kemudian bagaimana arsip statisnya? Arsip statisnya ya tetap disimpan di LKPT, Pak. Tapi khusus untuk khusus untuk yang tadi, Pak, khusus untuk yang di bawah selain ya Pak ya, selain di bawah Kemdikbud, itu yang membedakan hanya pemusnahannya. Kalau pemusnahannya, kalau yang di UNAIR itu langsung dari rektor minta persetujuan pemusnahan ke ANRI. Tapi kalau untuk yang selain yang di Dikbud tadi adalah yang meminta adalah Kementerian Agama. Menteri Agama. Boleh Menteri Agama itu misalnya boleh itu yang direktor tadi boleh asalkan di dalam penyelenggaraan di dalam peraturan penyelenggaraan kearsipan di Kemenak menyatakan bahwa itu sudah didelegasikan. Kalau sebelum didelegasikan ya tetap itu adalah untuk pemusnahannya, Pak. Tapi untuk arsip-arsip statisnya tetap disimpan di yang namanya di LKPT masing-masing perguruan tinggi. Kemudian makanya kalau yang di bawah Dikbud, di bawah di Kementerian Dikbud itu adalah LKPT atau UK1 karena dia mandiri. Kalau untuk yang di luar itu sebetulnya adalah UK1, UK2 atau UK3 sekaligus dia LKPT, jadi fungsinya berbeda. Fungsinya LKPT ya sama, tapi kecuali itu dia sebetulnya merupakan bagian dari UK2 atau UK3. Sama dengan yang di Poltekkes di kesehatan gitu. Dia sebagai LKPT di sebuah di Poltekkes misalnya di Semarang atau di Solo, tapi dia juga merupakan sebagai unit kearsipan 3 di Kementerian Kesehatan. Ya Pak Iri. Terus kemudian yang buku-buku sejarah tadi Pak. Pak Yunus saya mau tanya. Iki buku loh ya, tidak arsip ya. Tadi yang pada saat saya menjawab tadi bagaimana ini apakah ribon digital yang masalah dengan dengan alih media tadi Ibu Bapak sekalian, yang dialih mediakan adalah tetap itu baik hasil alih media maupun arsip yang dialih mediakan itu merupakan tetap arsip, tidak boleh dipisahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau ini tuh buku apa arsip? Karena buku itu berbeda. Kalau buku itu kan publish, tapi kan arsip itu kan enggak. Buku loh Pak, buku ya, berarti urusannya perpustakaan. Buku-buku nias, jadi buku-buku zaman Stovit asal muasal ya bukan histori sejarahnya sih, tapi memang buku-buku yang tercipta saat itu gitu. Ya, berarti kan buku kan pustaka toh Pak, berarti urusannya perpustakaan, ya Pak ya. Terus kemudian Mbak Firda tadi jadi sudah yang dari UNER tadi buku sejarah misalnya mau digital monggo. Kalau saya sarankan Pak Yunus, kecuali di alih mediakan, juga Mbak Iso direstorasi Pak Yunus. Nanti tak kasih nomor teleponnya itu, tak kasih nomor telepon teman saya yang di Arsip Nasional. Saya tahu, tapi itu sebetulnya bukan arsip ya, cuma nanti bagaimana PNBP-nya, bagaimana itu ya nanti Pak Yunus saya kasih nomor teleponnya itu. Kalau menurut saya, yang namanya juga ya Pak Yunus, misalnya dianggap kuno gitu ya,
kalau menurut saya dikasih tisu apa, dikasih anu apa itu dia ada di anu kami. Tapi nanti perlakuannya tentu saja kalau dari kami itu adalah arsip atau buku ya Pak ya. Kemudian untuk yang virtual bagaimana itu dilihat dari arsipnya anu apa yang sudah dilahirkan pun digital. Lah udah dilahirkan pun digital, lihat ngapain mau dianin lagi. Seperti yang tadi dikatakan Pak Yunus, itu baru merupakan petunjuk. Makanya untuk arsip-arsip yang dilahirkan sebagai digital, pun digital, misalnya nanti untuk bukti, berarti kan mesti nanti ada anu Pak, ada keterangannya. Keterangan bahwa ini adalah dibuat memang pun digital. Kayak misalnya arsip yang ada di arsip nasional Ibu Bapak sekalian, misalnya untuk sebagai bukti. Arsip aslinya ini adalah arsip anu Pak, arsip aslinya adalah arsip mikrofilm. Arsip aslinya adalah arsip kertas, kemudian di mikrofilmkan. Karena misalnya kita mau bawa ke sidang di bolak-balik, nanti itu kan alam abu bisa hilang. Tapi nanti pada saat misalnya sidang pengadilan, ya mau tidak mau itu ya harus dibawa. Jadi bagaimana kalau sudah wes dilahirkan di bawah digital kok malah ngakai lagi. Jadi nanti yang penting di sini adalah ada surat keterangan yang menerangkan bahwa memang arsip itu adalah dilahirkan secara digital. Begitu Pak Yunus. Ya, siap. Siap, monggo. Kita lanjut Bu ya. Ini masih ada beberapa lagi. Ini Bu, di Universitas Airlangga sekarang ini kan lagi musim ini ya, rotasi pimpinan nih ya. Rotasi pimpinan dekan, wakil dekan begitu. Ini teman-teman ada yang bingung ini ingin bertanya. Misalkan ya ada seorang wakil dekan dan sekarang menjadi dekan. Nah, apakah ketika dia bertanda tangan sebagai wakil dekan, apakah dia tetap sebagai wakil dekan atau sudah menjadi dekan? Karena wakil dekannya ini belum terisi, Bu. Jadi pilihannya kan ini baru dekan. Nah, wakil dekannya kan belum terpilih, Bu. Nah, kebetulan ada wakil dekan yang menjadi dekan. Nah, untuk otorisasi tanda tangan yang di wakil dekan, karena pejabatnya wakil dekan sudah menjadi dekan, ini prosedurnya seperti apa? Ini mohon pencerahannya Ibu, ini teman-teman di fakultas mungkin banyak yang bingung. Kemudian yang kedua dari Bu Maimunah lagi, untuk penomoran surat, apakah buku penomorannya bisa dipisah-pisah? Misalkan surat keluar, nota dinas, surat tugas, SK, dan lain-lain. Atau dijadikan satu buku. Kemudian dari Mbak Kusna, untuk membentuk LKPT, syarat apa saja yang harus dipenuhi? Kalau PT tersebut belum mempunyai arsiparis, dapatkah LKPT dibentuk? Mohon penjelasannya, Ibu. Siap. Saya mencoba. Untuk yang wakil dekan dan dekan ya Pak ya. Sebetulnya coba Pak, dilihat di klausul SK-nya. Terhitung mulai kapan? Terhitung mulai pelantikan atau terhitung mulai kapan? Kayak misalnya saya tadi ya Pak ya, saya adalah sebagai Kasubdit yang di anu kan masih sebagai Kasubdit Pusat 3 ya Pak ya. Tanggal 30 Juni, kalau mau kita bicara tanggal 30 Juni itu kan saya diangkat sebagai Arsiparis Madya. Lah, tanggal 30 Juni itu kan saya boleh dong sebagai Arsiparis Madya, tapi saya juga boleh dong masih di Kasubdit 1. Cuma sehari itu Pak. Tapi udah melebihi tanggal 3 tambah apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tanggal 1 Juli atau tanggal anunya saya udah nggak bisa, Pak. Nah, coba dilihat di klausul SK-nya. SK-nya itu terhitung mulai kapan? Di ini teman-teman di UNAIR, kalau ada pejabat yang rangkap ketika dia sudah diangkat, dilantik, ya, atau SK-nya turun, berarti nanti dia menempati jabatan yang baru begitu. Loh iya. Saya pengalaman itu saya 11 tahun di kepegawaian, Pak. Itu harus rigid sekali. Istilahnya SK ini sejak pelantikan. Kalau belum pernah dilantik, ya tidak akan. Misalnya kayak Pak Asmi itu dulu pernah ada pelantikan, tapi beliau nggak hadir. Belum sah. Berarti dia belum berhak menandatangani. Lah itu Pak Yunus nanti tolong dilihat di klausul SK-nya. Ya Pak Yunus ya, jelas ya Pak Yunus. Lihat, ya itu Biro Kepegawaiannya harus jeli. Sejak pelantikan atau sejak SK ini dibuat.
Kalau sejak pelantikan, kalau itu belum dilantik, ya dia berhak masih wadek. Tapi kalau itu sejak SK dibuat, itu adalah pada saat berarti sejak pelantikan, kalau dia sudah dilantik, iya. Kemudian Bu Mai, halo Mbak Mai, Mbak Meki piye ki temanku udah lama tidak mau suka tidak suka yo aja dadekke siji ya. Enggak bingung. Memang modal dasarnya memang ya oke untuk buku surat keluar, buku nota dinas, buku itu. Tapi satu buku itu kan bisa berapa tahun. Kalau dijadiin satu, Mbak Mai nanti bingung, jebret mau iya ini surat apa ini? Apa surat tugas sendiri, surat itu sendiri. Nanti kalau sudah tidak Mbak Mei, kalau sudah tidak pandemi nanti ke Arsip Nasional, ke Ampera Raya nomor lantai 5 nanti tak itu. Jadi Ibu Bapak sekalian, untuk bukunya adalah disendirikan. Itu untuk memudahkan kontrol. Kemudian untuk yang LKPT, ya pembentukan gitu ya Mbak Mei ya. Jadi ada buku nota dinas, buku nomor nota dinas, buku surat keluar aja kalau di sekretaris saya itu di surat keluar surat intern atau surat ekstern itu disendirikan. Itu akan lebih mudah sekali. Walaupun yang masuk kalau penomoran suratnya Ibu, yeah. Penomoran suratnya apakah nomornya urut runut semua jadi satu ataukah nomornya sendiri-sendiri? Ya nomor sendiri-sendiri toh Pak. Tadi kan ada lainnya. Kalau untuk nomor nota dinas itu kan siapa sih kita nota dinasnya di level apa? Eselon 2 apa eselon ini? Terus kemudian jabatannya kan apa kan gitu. Kemudian baru klasifikasinya, baru nomor urut. Jadi nomornya disendiri-sendirikan Bapak. Nanti saya fotokan deh untuk ada berapa buku kayak itu. Kemudian untuk yang pembentukan LKPT, itu saya mohon info ini dari mana Pak yang tanya Pak? Ini dari Mbak Kusna. Mbak Kusna Soim, begitu saja Ibu. Siap. Jadi gini, apalah artinya sebuah jabatan? Apalah artinya sebuah unit? Saya masih ingat betul almarhum ibu saya itu seorang rektor, tapi rektor SD. Jadi kalau anaknya 10, perempuan semua, saya anak ke-7. Jadi kalau memberikan, jangan pada anaknya, kamu jangan cari jenang dulu, Nduk. Anak saya 10 harus cari jeneng dulu. Kamu harus cari nama dulu, Nduk. Kalau sudah kamu punya nama, rezeki itu akan mengalir. Lah, saya kaitkan dengan LKPT, Ibu Bapak sekalian, apalagi sekarang. Tahun 2020, ANRI itu sudah ada 70, sekitar 68 yang dilikuidasi jabatannya. Bagaimana dengan misalnya di Dikbud? Di Dikbud waktu itu adalah bagian arsip. Sekarang boro-boro nempel. Bagian arsip likuidasi. Cuma sekarang tinggal subak perlengkapan, koma, kearsipan, koma, TU, koma, kearsipan, koma, perlengkapan, penggandaan. Itu apakah artinya sebuah itu? Tapi Mbak Anita yang tanya tadi, monggo, untuk pembentukannya itu memang sulit sekali. Makanya saya salut yang UNER itu adalah sudah setingkat eselon 3. Tapi itu saya pikir kalau lihat itu adalah bentukan UNER. Tidak yang izin prinsip sebagai di Menpan. Kalau untuk izinnya sekarang susah sekali. Kalau menurut saya minimal fungsinya ada di situ muncul. Jadi minimal ayo kita daya gunakan dulu, kita budayakan dulu, kita maksimalkan fungsinya agar nanti kalau kita fungsinya ternyata bagian arsip itu, ternyata yang ngurusi kearsipan belum muncul, yang ngurusin itu kearsipan itu kok sekarang bagus banget ya kearsipannya, itu nanti pimpinan yang akan melihat. Jadi kalau yang di musim hari gini kayak gitu loh, di hari gini itu kelihatannya untuk memunculkan sebuah kota itu susah banget. Nah, tapi monggo kalau Ibu Bapak sekarang ada di perguruan tinggi yang terutama yang PTNBH yang sudah dewasa, yang sudah ber-WH, monggo, monggo, kita tunjukkan prestasi, kemudian biar melalui wali amanah atau bagaimana mau memunculkan sebuah unit itu. Tapi kalau tidak ada pun, jangan patah semangat Ibu Bapak sekalian, saya pun sekarang juga tidak minder, saya tidak punya jabatan, dulu saya Kasubdit pusat 3, yang mode dengan fungsi, sekarang saya Arsipers Madya, toh juga tidak berkurang. Tambahan jabatan saya aja sekarang cuma koordinator
koordinator kelompok penyelenggaraan kearsipan itu. Tapi saya pikir itu hanya sebentar. Nanti Desember itu sudah ada kebijakan dari Jokowi apalagi. Nggak apa-apa. Pak Yunus ya tetap menghargai aku kok. Bangetan lah nih orang menghargai aku. Gitu, Ibu, Bapak. Baik. Bu Sulis, ada satu lagi ini. Orang apa-apa, 5 ya orang apa-apa. Ini kan sampai 12.30 nih, 3 menit. Satu pertanyaan nih. Untuk penomoran nomor surat, misalkan nih ya dalam sebuah unit ada sub-unit. Misalkan dari direktorat ada sub-bidang. Apakah sub-bidang ini boleh membuat nomor surat sendiri? Ataukah nomornya ini ikut nomor induknya, misalkan dari direktorat tersebut, begitu. Ini ada sub-bidang, ingin membuat nomor apa dibolehkan. Ini nomor apa ini? Ini nomor surat nomor surat keluar apa nota dinas? Enggak jelas, Bu, ini. Jadi gini, Pak Yunus. Surat keluar aja, Bu, surat keluar. Ya. Nota dinas juga enggak apa-apa, dijelaskan sekalian. Kalau untuk surat keluar, kan sudah diatur dulu. Di suatu universitas bolehnya, siapa yang boleh mengeluarkan surat. Kalau nanti di sana, Ibu Bapak sekalian, yang boleh minimal adalah dekan. Berarti kalau dekan di bawahnya, berarti atas nama dekan, berarti wakil dekan. Terus kemudian atas nama misalnya bagian itu tadi, atas nama bagian itu misalnya atas nama untuk beliau, berarti subag. Lah tapi nomornya yo ikut yang itu dong, nomornya yang ikut yang dekan tadi. Di mana minimal pejabat itu boleh bertanda tangan. Tapi kalau yang namanya subag tadi jelas atas nama untuk beliau. Kalau untuk surat keluarnya, berarti mengacunya adalah mengacu yang pejabat yang di atas namai dan yang untuk beliau tadi. Kalau untuk nota dinasnya monggo silakan. Sebelum tanggal 30 Juni saya punya nomor nota dinas itu saya punya. P3 garis miring apa nomor ini garis miring klasifikasi boleh. Tapi kalau untuk surat keluar saya nggak punya. Yang punya misalnya Pak Debin, Deputi Bidang Pembinaan atas nama Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, terus Direktur Kearsipan Pusat, kemudian untuk beliau atas nama saya. Jadi AN untuk beliau yang seperti saya contohkan tadi. Tapi nomornya itu bukan nomor saya, nomornya adalah nomor Pak Debin. Nomor yang atasan yang saya atas namai dan untuk beliau tadi. Tapi kalau untuk sebagai nomor nota dinas boleh. Kan memang dimungkinkan. Sekarang malah gini Pak Yunus, kemarin TND kita kan mau berubah. Sekarang boleh nggak koordinator itu istilahnya sekarang eselon 3 kan koordinator. Eselon 3 ya. Koordinator. Boleh nggak ini koordinator itu bertanggung jawab istilahnya untuk surat istilahnya untuk nota dinas sementara ini belum putus, nggak boleh. Kan juga nanti SPPD atau diatur juga siapa sih yang boleh menandatangani SPPD. Kalau nggak diatur rusak itu waduh Bu Sulis misalnya jadi pejabat sekarang karena Pak Yunus CS betul gini-gini. Tapi nanti kan diatur. Tapi sekarang saya tanya, apakah SPPD harus direktur atau neng omah iki Pak piye Pak? Sopo sing tanda tangan. Itu kelemahan, salah satu kelemahan dari misalnya saya bukannya masalah di likuidasi dari eselon 3 enggak ya, tapi itu adalah merupakan salah satu kelemahan itu. Harus minta sana ke gedung C sana, ke gedung A yang itu. Itu Pak Yunus. Jadi ada minus plusnya.